Cek sound. Cek. Satu, cek.
Baik Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi acara akan segera dimulai. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu peserta sosialisasi untuk menempati tempat yang telah disediakan. Dan juga kami mohon kesediaan Bapak PLT Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 2 Profesor Juliansa, Ibu Rektor Universitas Bina Dharma, dan juga perwakilan dari UNS untuk menempati tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Prof Joko, disilakan Prof. Mari Prof, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 2 Profesor Juliansa SMSA PSD AKTCA. Selamat pagi Prof. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Randes Djoko Suharyanto MKom PSD AK, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Selamat pagi Prof. Yang terhormat Profesor Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani SHMM, Dekan Fakultas Hukum UNS. Kemudian Profesor Dr. Rahmawati MSI AK, Kepala Program Studi S3 Ilmu Komunikasi Ilmu Ekonomi UNS. Profesor Dr. Sutrisno Dr. SPOGK, Ketua Program Studi S3 Ilmu Kedokteran UNS. Yang terhormat Dr. Sapta Anantayu SPMSI, Kepala Program Studi S3 Penyuluhan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat UNS. Profesor Dr. Insinyur Edi Purwanto MSc, Kepala Program Studi S3 Ilmu Pertanian UNS. Profesor Dr. Andayani MPD, Kepala Program Studi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia UNS. Profesor Dr. Insinyur Hadi Wiono MSI, Kepala UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UNS. Bapak Ibu tamu undangan dari UNS, dan juga yang kami hormati Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Sunda Aryana MPDMM. Selamat pagi Ibu. Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Bina Dharma serta seluruh peserta sosialisasi program percepatan 500 dokter Lembaga Layanan Dikti Wilayah 2 bersama Universitas 11 Maret. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmatnya jualah pada hari ini kita bisa berkumpul pada pagi yang sangat cerah hari ini di Aula Profesor Insinyur Buhari Rahman MSc dalam rangka sosialisasi program percepatan 500 dokter LL Dikti Wilayah 2 bersama Universitas 11 Maret. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita melafalkan lafal basmalah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Kurniawan Mkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin memimpin doa. Sebelum memulai, marilah kita menundukkan kepala, hati dan jiwa kita seraya memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abi ni'amah wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim bustani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahim. Dengan mengucap puji serta syukur kehadiranmu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau berlimpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan sosialisasi program percepatan 500 dokter di lingkungan LLDikti wilayah 2 bersama Universitas 11 Maret. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah, yang maha mengetahui, ilmu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara ini. Allahumma ya Muiz, Allah yang maha memuliakan, sesungguhnya kami takut padamu, kami takut akan azabmu, dan sungguh kami tidak layak akan nikmatmu. Maka dari itu ya Allah, izinkanlah kami menggapai cita-cita, meskipun cita-cita ini berada di langit yang tinggi di jagat raya, serta jadikanlah orang-orang yang berguna, orang-orang yang tidak lupa akan jasa orang tua kami, jasa guru-guru kami, jasa para pemimpin kami, jasa orang yang telah berbuat kebaikan kepada kami. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk memikul sebuah tongkat kepemimpinan, agar nantinya jasa-jasa itu tidak tersia-siakan dan akan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kabulkanlah doa kami. Akhirnya kami bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkau yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Bina Dharma. Yang terhormat Ibu Dr. Sunda Aryana MPDMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan banggakan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Profesor Yuliansa PhD. Amin.
Eh, dan juga yang kami hormati tamu-tamu istimewa kami yang sudah datang jauh dari Surakarta menyeberangi lautan untuk sampai ke Sumatera Selatan dengan timnya yang besar. Selamat pagi Prof. Hadi Yuwono selaku UKT Ketua PMB, dan juga Prof. Joko selaku Dekan Fakultas Hukum, dan juga semua teman-teman dari UNS yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga yang kami hormati teman-teman dari Universitas Bina Dharma dan juga semua dosen maupun teman-teman perguruan tinggi yang mengikuti baik daring maupun luring acara sosialisasi program percepatan 500 doktor di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah 2, di mana kalau saya tidak salah ada 2 wilayah untuk hari ini, yaitu Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, kemudian besok nanti akan dilanjutkan Lampung dan Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa berkumpul baik secara luring maupun daring, yang tentu saja acara ini adalah acara yang memang didesain didesain oleh Lembaga Layanan Dikti Wilayah 2 untuk membantu perguruan tinggi yang ada di wilayah 2 ini untuk akselerasi atau percepatan menjadi doktor. Kami dalam kesempatan ini izinkan menyampaikan terima kasih kepada Kepala Lembaga Layanan Dikti yang sudah memiliki program 500 doktor, dan di mana program ini yang saya dengar beliau gagas sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di perguruan tinggi swasta di wilayah 2. Dan saya dengar beliau juga sudah mengupayakan dari 3.000 jatah beasiswa pendidikan Indonesia di seluruh Indonesia. Alhamdulillah wilayah 2 bisa mendapatkan 500 BPI, sehingga ini juga adalah upaya beliau yang patut kita berikan apresiasi. Dan ini juga menunjukkan bahwa ini adalah dukungan beliau untuk meningkatkan kualitas dosen di wilayah 2. Dan rasanya keinginan beliau ini juga sejalan dengan visi dari Universitas Bina Dharma, dan saya yakin juga visi dari perguruan-perguruan tinggi lain, di mana kita tahu bahwa SDM itu adalah inti dari kegiatan pendidikan, di mana kalau mau memiliki lulusan yang baik, tentu saja dosennya juga harus baik. Dan ini kalau dosennya baik, maka insya Allah pemeringkatan maupun akreditasi juga insya Allah akan baik. Jadi memang harus dimulai dari dosennya sebagai tolok ukur keberhasilan bagaimana mengelola satu pendidikan tinggi, di mana dosen memang harus selalu terus-menerus mengupdate ilmunya. Tidak saja nanti kalau setelah S3 pun tetap harus
mengupdate ilmunya dengan perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi. Kita tahu bahwa SDM itu adalah human capital atau modal manusia yang memang harus diupayakan untuk dilakukan peningkatan kualitasnya, baik dari sisi pendidikannya maupun dari sisi jabatan fungsional. Dan kemarin kebetulan Bapak Kepala Lembaga menghadiri kapasitas building yang kami adakan di Universitas Bina Dharma, dan beliau juga pada momen itu menyosialisasikan betapa pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan bagaimana upaya-upaya yang beliau sudah strategikan untuk bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah 2, dan itu lagi-lagi kami apresiasi Pak Prof. Yuliansa. Mungkin saya nggak akan terlalu banyak bicara lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Kepala Lembaga Wilayah 2, kemudian juga terutama kepada teman-teman dari Universitas Surakarta yang sudah hadir dengan tim khusus, tim besar, semua ketua program studi hadir. Ini juga menunjukkan keseriusan dari UNS untuk membantu percepatan peningkatan kualitas dosen di wilayah 2. Dengan tim yang besar ini, semoga harapan kami dengan pertemuan hari ini sudah bisa dilanjutkan dengan diskusi, dan kalau bisa sudah bisa apply untuk S3 sehingga bisa membantu teman-teman dosen untuk keinginan mereka untuk segera S3. Baiklah, mungkin karena dari Sumatera saya akhiri dengan pantun. Jalan-jalan ke Campang 3, ikat rambut pakai gelang karet. Ingin berhasil kuliah S3, studilah di Universitas 11 Maret. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Sunda Aryana MPNMM, dan tadi ditutup dengan pantun yang cukup manis, yang juga cantik dan juga menginspirasi kita untuk melanjutkan kuliah di Universitas 11 Maret. Sekali lagi tepuk tangan buat Ibu Rektor, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu pendatangan MOU antara LL Dikti Wilayah 2 dan juga Universitas 11 Maret. Untuk itu kami mohon kesediaan PLT Kepala Lembaga Layanan Dikti Bapak Profesor Yuliansa PhD untuk menempati tempat yang disediakan. Yang pertama kami panggilkan Dekan Fakultas Ilmu Kedokteran UNS untuk menandatangani MOU. Kami mohon kesediaan Rektor Universitas Bina Dharma untuk mendampingi juga Ibu Profesor Joko dan juga Profesor Hadi Wiono serta Warek Bidang Akademik Universitas Bina Dharma untuk ikut mendampingi. Baik, kami persilakan Dekan Ilmu Kedokteran Bapak Profesor Dr. Sutrisno, Dr. SPOK, disilakan Bapak. Dan kami panggilkan juga Bapak Wakil Dekan Bidang Kerjasama. Disilakan Bapak untuk mendampingi. Mohon maaf Bapak Ibu,
Kamera utama kita ada di belakang, mungkin agak ke samping. Ya, karena acara ini juga diikuti oleh Bapak Ibu peserta yang mengikuti via Zoom ada 80, sekitar 80 peserta, dan juga ditayangkan secara live melalui YouTube Bina Dharma TV. Baik, telah ditandatangani, kami mohon kesediaan untuk berfoto bersama dulu, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kami panggilkan Dekan Ilmu Pertanian UNS. Disilakan untuk menandatangani PKS atau MOU-nya. Baik, selanjutnya Dekan Pendidikan Bahasa Indonesia, kami persilahkan. Baik, selanjutnya Dekan Penyuluhan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat. Baik, mohon tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, izin sebentar Bapak Ibu, kita singkirkan dulu mejanya. Ya. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Universitas 11 Maret yang akan diserahkan. Oke, sebelumnya foto bersama dulu, mohon izin Bapak Ibu. Ya, tim dari BTV mohon bantuannya juga untuk diatur posisi berfoto ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya penyerahan plakat yang akan diserahkan oleh penyerahan plakat yang akan diserahkan oleh Kepala UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas 11 Maret yang akan diberikan kepada Kepala Lembaga Layanan Wilayah 2 yang pertama. Mohon izin ke depan Bapak. Ya, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Izin Bapak dengan souvenirnya juga. Ya, menghadap ke kamera kembali Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya penyerahan plakat dari Kepala UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UNS kepada Rektor Universitas Bina Dharma. Izin Ibu disilakan. Kemudian souvenirnya. Baik Bapak, disilahkan kembali ke barisan dan mohon izin Ibu Rektor untuk tetap di tempat untuk menyerahkan plakat kepada Kepala LLDT Wilayah 2 Profesor Yuliansa. Disilakan, mohon izin Prof.
Baik, terima kasih banyak Prof atas kepercayaannya menjadikan Universitas Bina Dharma menjadi co-host acara sosialisasi program percepatan 500 dokter LL Dikti Wilayah 2. Baik, boleh tepuk tangan kembali Bapak Ibu. Baik. Baik, terima kasih Prof. Disilakan kembali ke barisan. Dan mohon izin selanjutnya Ibu Rektor menyerahkan plakat kepada Dekan Ilmu Kedokteran UNS. Disilakan Prof. Baik, selanjutnya plakat diserahkan kepada Dekan Ilmu Pertanian UNS. Disilakan. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya plakat diserahkan kepada Dekan FKIP UNS. Disilakan. Dan selanjutnya plakat dan souvenir diserahkan kepada Dekan Pasca Sarjana UNS. Disilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon tepuk tangan kembali Bapak Ibu. Disilahkan kembali ke tempat. Oh, atau mungkin foto dulu, mohon izin Bapak Ibu. Foto kembali terakhir. Ya, tim dokumentasi disilakan. Baik, izin logo Bina Dharma Bapak Ibu jempolnya. Ya, melambangkan B, Bina Dharma dan juga bermutu. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Disilakan kembali ke tempat. Mohon tepuk tangan kembali Bapak Ibu. Disilakan. Baik Bapak Ibu, disilakan kembali ke tempat. Baik, dengan ditandatangannya MOU dengan beberapa fakultas di UNS tadi, resmi sudah kerjasama antara LL Dikti Wilayah 2 dan juga UNS di Universitas Bina Dharma ini tadi, dan juga sekaligus juga menandai bahwa kerjasama untuk pelaksanaan kelanjutan dosen-dosen di lingkungan wilayah 2 untuk ke UNS, untuk melanjutkan dokter ke UNS itu tadi akan segera kita resmikan, dan juga segera mungkin hari ini Bapak Ibu sekalian juga bisa langsung mendaftar di UNS. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan dan juga arahan dari PLT Kepala Lembaga Layanan Tinggi Wilayah 2 kepada yang terhormat Profesor Dr. Yuliansah PSD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati tamu yang sangat luar biasa yang dari Solo, ada 19 Prof. Agus, senior kami Prof. Joko, Prof. Iza, Bapak Dr. Mugi, Prof. Rahmawati, Prof. Ibu Nur Haryawan, Bu
Rino Mantito. Terus Prof Sutrisno, Dr. Satya Anantayu, Prof Edi, Prof Andayani, Prof Hadiwono, Prof Ayu, Prof Slamet, Dr Selvi, Dr Agung, Bapak Yaman, Bapak Ardi, Pak Diah Ayu Kusumaning Tias. Yang kami hormati Tuan Rumah Universitas Bina Dharma, Rektor Universitas Bina Dharma beserta jajaran pimpinan Universitas Bina Dharma, Bapak Ibu yang hadir baik online maupun offline. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridhonya kita bisa sama-sama berjumpa pada acara sosialisasi program percepatan 500 doktor di LDIKTI wilayah 2. Bapak Ibu, sedikit saya jelaskan asal muasal kenapa ada program percepatan 500 doktor. Nah, pada saat ini kalau kita lihat bahwa di LDIKTI wilayah 2 jumlah profesor itu sangat sedikit sekali, bisa dihitung jari, bahkan tidak sampai 0,5%, 1% aja tidak sampai. Ini 0,5% aja tidak sampai, kurang lebih 3%. Nah, rendahnya dosen yang bergelar doktor, bergelar profesor ini juga sangat dipengaruhi oleh rendahnya jumlah doktor yang ada di LDIKTI wilayah 2. Untuk saat ini kalau saya tidak salah berdasarkan statistik 9,2. Nah, versi sebelumnya itu 7,8 atau 8,2. Nah, dengan adanya rendahnya dosen yang bergelar doktor, ini mau tidak mau mengakibatkan rendahnya juga dosen-dosen yang lektor dan lektor kepala. Nah, kalau di UNS, universitas-universitas besar, ada program percepatan professorship. Tahun kemarin kami ada program percepatan asisten ahli, baru profesor. Jadi periode-periode berikutnya kita akan mengejar percepatan lektor. Nah, dengan ada rendahnya dosen yang notabene kalau saya tidak salah karena Prof Joko asesor BAN mungkin 60-65% ya. Kontribusi SDM ini sangat mempengaruhi akreditasi. Yang mana saat ini belum ada satupun di LDIKTI wilayah 2 itu yang berakreditasi unggul. Dan ini merupakan tantangan yang luar biasa bagi kami. Nah, next slide selanjutnya. Nah, jadi dengan adanya seperti itu berdasarkan standar bahwa doktor itu rata-rata kalau di presentasinya Pak Abdul Kahar itu 18% gitu. Nah, ini kita masih 9%. Nah, untuk menggerakkan jumlah doktor yang ada, karena tahun kemarin 2020 jumlah doktor orang yang kuliah S3 itu 30-an, lalu tahun kemarin itu 40-an. Nah, kita mempercepat bagaimana jumlah doktor ini melompat drastis. Nah, alhamdulillah dengan adanya program percepatan 500 doktor ini, kami berpikir lagi bagaimana biar jalannya shortcut, cepat. Maka kami mengadakan MOU ke beberapa kampus dan juga khususnya UNS. Kami menindaklanjuti MOU sebelumnya, Prof Slamet. Jadi kita menginisiasi untuk meneruskan program beliau. Oke. Nah, jadi program doktor ini kita arahkan untuk dosen-dosen yang ingin mendapat beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, moga-moga dengan adanya LOA yang cepat, harapan kami sebelum penutupan beasiswa BPI, teman-teman di dosen-dosen di LDIKTI 2 itu sudah mempunyai LOA untuk sebagai proses untuk mengapply beasiswa pendidikan Indonesia.
Nah, selain itu juga kami ada juga rencananya beasiswa dari provinsi untuk dosen-dosen yang yang tidak memenuhi syarat untuk menerima beasiswa pendidikan Indonesia yang mana umurnya di atas 53 tahun. Oke, slide berikutnya. Nah, ini periode-periode yang kita lakukan adalah MOU, terus sosialisasi, lalu intinya kita menunggu seleksi dari bulan Juli, lalu periode keempatnya pengumuman untuk beasiswa doktor. Oke, slide. Nah, khusus ini kami sudah mengadakan MOU. Kemarin kita melanjutkan program Prop Selamat, yaitu dengan Universitas Gadjah Mada. Dengan UNS juga kita melanjutkan program Prop Selamat. Nah, dengan Undip kita menginisiasi sendiri UNS sama UNAN. Nah, kampus-kampus ini yang notabene mempunyai notabene sebagai penyelenggara beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, alhamdulillah kami sudah berkirim surat dan kami mendapat respon yang sangat luar biasa dari UNS dan dengan yang datangnya pun gajah-gajah, profesor-profesor yang siap untuk membantu kita dalam proses percepatan program doktor. Dan juga tadi saya diskusi bukan hanya pendidikan doktor saja, nanti bisa juga percepatan lektor kepala dan juga percepatan guru besar. Oke, slide. Nah, khusus untuk UNS itu kita sebagai penyelenggara beasiswa pendidikan Indonesia ada ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu kedokteran, pertanian, ilmu pendidikan bahasa Indonesia, dan penyuluhan pembangunan. Oke, mungkin slide berikutnya. Terus, nah ini kemarin kami Pak Gubernur menjanjikan untuk memberikan beasiswa. Ini kami lagi menunggu MOU antara Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Sriwijaya. Slide berikutnya. Nah, untuk peserta Bapak Ibu untuk lebih jelas mengenai beasiswa pendidikan Indonesia itu bisa lihat di web beasiswa Kemendikbud.go.id. Terus slide berikutnya. Apa sih yang sering pertanyaan-pertanyaan muncul, apa sih yang ditanggung di beasiswa pendidikan? Nah, ini kami dapat data di webnya. Ada tuition fee, pendaftaran, tunjangan buku, bantuan penelitian, bantuan seminar internasional, bantuan publikasi jurnal, dan sebagainya, serta bantuan-bantuan pendukung lainnya. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu untuk melanjutkan pendidikan doktor dengan beasiswa pendidikan Indonesia. Slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini kami implementasi tahap 2 sosialisasi ke PTS. Itu bisa. Oke, terus selanjutnya. Oke. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada UNS. Insyaallah kita akan mendengar berita baik dari sosialisasi dari UNS. Dan juga kami terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Bina Dharma yang sudah menjadi tuan rumah kegiatan ini. Dan kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terakhir, sukseskan program 500 dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya malah kita dengarkan sambutan dari Universitas 11 Maret yang akan disampaikan oleh Kepala UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas 11 Maret yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Hadi Wiono MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang sangat kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan di Wilayah 2 Palembang, Prof. Liansyah, dan juga yang sangat kami hormati Ibu Rektor Bina Dharma,
Rektor Sunda Ariana ya. Nama Sunda saya sangat bangga sekali karena istri saya Sunda, jadi tidak akan lupa nama Sunda. Kemudian juga yang kami hormati tentu saja jajaran pimpinan Rektor Universitas Gunadarma, kemudian juga para hadirin ya, terutama dari tim Gunadarma, dan tentu saja ini yang para peserta yang pada hadir pada secara online maupun luring pada kesempatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya, sehingga pada kesempatan pagi ini kita semua dikaruniai sehat walafiat dan kesempatan untuk bisa bersilaturahim dalam acara sosialisasi program percepatan 500 dokter di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 bersama Universitas 11 Maret atau UNS. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama kepada Bapak Prof. Juliansyah, kemudian juga Ibu Rektor, tadi meskipun kami sudah disampaikan disebut bahwa tim kami membawa sesuai dengan acara pada kesempatan ini, jadi yang terkait kami membawa dekan, sebenarnya programnya dekan prodi yang terkait, namun karena belangan barangkali diwakili para wakil dekan bidang kerjasama. Jadi karena ada penandangan PKS sehingga beliau-beliau yang menghadiri. Jadi 6 prodi yang tadi kaitannya dengan untuk yang sudah masuk dalam buku panduan beasiswa pendidikan Indonesia. Kemudian juga yang lainnya ini di samping Kaprodi juga menyertai kami, ada wakil bidang akademik dan kemahasiswaan dan beberapa. Kemudian tentu saja juga staf yang seksi sibuk ini seperti Mas Yaman Umaran dan Mbak Diah ya, terkait dengan kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ya tentu saja kami mohon perkenankan untuk mewakili dari keluarga UNS 11 Maret Surakarta mengaturkan terima kasih yang atas inisiasi, terutama kepada Bapak Prof. Juliansyah selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Palembang, yang masih untuk kerjasama kaitannya untuk tadi percepatan 500 dokter ya. Tentu saja kami Universitas 11 Maret sebagai lembaga penyelenggara pendidikan yang kami kebetulan juga punya program dokter ya, yang juga sudah masuk tadi di dalam daftar beasiswa LPDP, sehingga kami sangat menyambut yang dan sangat tentu saja sangat terima kasih atas undangan, dan dalam diawali dengan bentuk kerjasama. Tentu saja ini harapannya menjadi awal yang lebih baik untuk kita semua, baik sebagai institusi mitra yang memang tadi untuk mengembangkan dokternya, tapi kami juga sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan layanan pendidikan dokter ya. Nah, kami tim yang ada 19 orang ini tentu saja cukup merepotkan ini, terutama Ibu Rektor ini sebagai host ya, kami hanya bisa mengaturkan terima kasih, dan kalau ada hal yang berkurang di antara kami ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali itu yang kami sampaikan, karena nanti terkait yang lain nanti kami juga masih harus menyampaikan lagi. Jadi mungkin untuk singkat yang kami sampaikan sambutan kami, dan sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila kami ada kekurangan, dan waktu saya kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu buat Ketua SPMB dari Universitas 11 Maret. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu ke sesi penyampaian materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh
ada 6 program studi dari UNS yang telah hadir di Universitas Bina Dharma pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan seluruh info terkait penerimaan mahasiswa baru program doktor di UNS ini bisa kita serap semuanya pada pagi hari ini. Syukur-syukur malah bisa langsung mendaftar dan segera juga diterima di Universitas 11 Maret. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memandu acara pada sesi sosialisasi ini kami mohon kesediaan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Dharma sebagai salah satu dan sebenarnya satu-satunya program studi di UNS, program doktor di UNS yang memang ada di Universitas Bina Dharma. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Muji Gunarto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Bapak sekalian, ya, kita berada pada program yang juga sangat luar biasa, terobosan yang luar biasa dari LL Dikti Wilayah 2 untuk mempercepat 500 doktor, ya, di LL Dikti Wilayah 2 ini. Dan kita juga sudah hadir di sini orang-orang yang luar biasa dari Universitas 11 Maret atau UNS, ya. Dan yang hadir juga termasuk orang-orang yang luar biasa ini. Saya yakin sudah sangat penasaran sekali, ingin menyampaikan berbagai pertanyaan-pertanyaan maupun juga harapannya, ya, untuk bisa melanjutkan ke jenjang program doktor. Baik Ibu Bapak sekalian, tanpa memperpanjang waktu, acara sosialisasi program percepatan 500 doktor di LL Dikti kita mulai. Ya, kita awali dengan ada 3 sesi nanti yang akan disampaikan pada kegiatan sosialisasi ini. Pertama, kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Penerimaan Mahasiswa Baru dari Universitas 11 Maret yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Hadi Wiono, MSI. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian dari Koordinator Bidang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana, nanti akan disampaikan oleh Profesor Dr. Agus Kristianto. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian masing-masing profil, ya, program studi yang mungkin Ibu Bapak sekalian akan tuju, ya, kemudian perlu dicatat baik-baik, ya, diingat, nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan, nanti akan kita buka sesi diskusi, ya. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin pertama kami persilahkan Bapak Profesor Dr. Insinyur Hadi Wiono untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan, Prof. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi mohon maaf, jadi mungkin supaya lebih leluasa, mohon berikan untuk berdiri untuk menyampaikan materi yang mohon mulai di slide pertama dia.
Sospro LL Dikti. Ya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi ini kami judul supaya linear dengan kegiatan, maka kami judul pengembangan sumber daya manusia perguruan tinggi melalui S3 kemitraan UNS. Selanjutnya, ya Bapak Ibu sekalian, jadi barangkali kalau tidak kenal itu ya mungkin jadi kurang sayang ya. Sayang itu tentu saja diawali biasanya kenal ya. Jangan sampai apa itu, kalau orang Jawa itu apa, tresno witing tresno jalaran rano liya ya, jangan sampai seperti itu, suka mencintai tetapi karena nggak ada yang lain, nggak ada pilihan. UNS ini mudah menjadi suatu pilihan, harapannya demikian. Berikutnya, nah UNS tentu saja suatu hal yang menjadi kriteria untuk dimana untuk memilih perguruan tinggi yang untuk pilihan untuk melanjutkan studi ya, termasuk program doktor adalah tentu saja bagaimana reputasi perguruan tinggi tersebut. Nah ini reputasi nasional UNS ya. Ya, UNS sudah termasuk apa itu masuk 11 perguruan tinggi klaster 1. Ya. Kemudian juga akreditasi unggul, kemudian melalui peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2020 tanggal 6 Oktober 2020 telah menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Ya, artinya atau sering agak diselengekkan menjadi ber-BH. Ya, kalau ber-BH itu asumsinya kan sudah dewasa katanya begitu. Ya, artinya UNS itu sudah diberikan keleluasaan untuk pengelolaan atau dengan kata lain sudah diberikan otonomi untuk pengembangan perguruan tinggi. Kemudian berikutnya bahwa 2 tahun terakhir ini kemudian UNS itu merupakan perguruan tinggi negeri dengan capaian IQ tertinggi. Jadi ya, sehingga dari kementerian diberi apa itu insentif untuk pengembangan gitu. Yang tahun pertama itu 23,5 M untuk pengembangan UNS. Berikutnya, nah ini reputasi nasional dan internasional lainnya. Yang pertama untuk QS University Ranking Asia itu UNS menduduki 401-450. Kemudian Unirank 8 nasional, 88 Asia dan 746 dunia. Green Metric 7 nasional, 99 dunia. Kemudian Webometric 6 nasional dan 1144 dunia. Kemudian Time Higher Education ini yang ranking dari majalah Time ini 6 nasional 1201 dunia. Nah ini SJR Simago Institution Ranking itu masuk kelompok kuartil 1 10 nasional dan 638 dunia. Java Metric, nah ini karena terletak di kota budaya ya memang harus nomor 1 ya. Berikutnya, nah tentu saja untuk pengembangan UNS karena memang dengan jargon menuju world class university tentu saja tidak bisa terlepas dari kerjasama global. Nah ini berbagai perguruan tinggi ternama di dunia itu kita lakukan untuk kerjasama untuk pengembangan UNS. Berikutnya, nah kemudian juga UNS ini dipercaya menjadi pusat unggulan iptek dari kementerian, yaitu baterai litium, kemudian Javanologi, kemudian ini yang fakultas kedokteran, fakultas ekonomi dan bisnis yang dekannya Prof. Joko Suharyanto. Ini tepuk tangan
untuk beliau dulu. Ya, ini Center for Fintech and Banking. Ya. Jadi berikutnya, nah ini fasilitas-fasilitas yang kita miliki, kemudian juga kita akademik sudah bersertifikat ISO, kemudian perpustakaan juga sudah LE, Library Automation dan Digital Library, kemudian hotspot kita juga sudah. Berikutnya, kemudian jika di samping itu juga punya bookstore, layanan kesehatan, medical center, kemudian juga kita rumah sakit. Ini jadi kalau nanti ada yang masuk di kedokteran, ilmu kedokteran, tentu saja ini juga menjadi suatu tempat yang untuk terkait pendidikan kedokteran. Berikutnya, kemudian kita juga punya asrama, ada Wellness Inn, ini hotel, kemudian juga fasilitas lain sebagai perguruan tinggi Benteng Pancasila. Kita juga mempunyai fasilitas agama-agama yang resmi di Indonesia seperti pura, kelenteng, gereja, wihara, tentu saja yang tidak kalah ini yang masjid karena memang umatnya lebih banyak yang sekitar. Berikutnya, kemudian transportasi ya, untuk mendukung Green Campus, transportasinya itu mobil atau bis listrik. Kemudian juga kita menyediakan layanan air yang siap minum di 100 titik di lingkungan kampus. Kemudian juga fasilitas laboratorium yang lengkap untuk mendukung tadi menuju world class university. Tentu saja tiap tahun bahkan ada hibah untuk pengembangan laboratorium untuk mengikuti, untuk mendukung kerjasama internasional, riset dan lain sebagainya. Berikutnya, nah tidak kalah pentingnya saya kira ini, karena kita itu ya tentu kadang-kadang juga kalau kerja saja, mikir ngajar saja, mikir riset saja kita aja jenuh ya. Tidak kalah pentingnya ini bahwa UNS itu di Kota Solo. Kota Solo, kota budaya, the spirit of Java. Jadi kalau kita bicara campur sari, lagu, penyanyi, pelawak, itu banyak yang berkembang di Solo. Kota Solo aja kan jadi lagu berapa, dan kata Solo. Nah, ada mungkin Kota Solo, kota tempat kesenian asli, tarian indah murni, irama yang mengiringi kesenian di Solo luar biasa. Jadi kalau sekalian hiburan di Solo itu saya kira juga tepat. Biaya hidupnya murah, jadi kalau kebetulan nanti kuliahnya di Solo itu sangat murah. Ya. Pernah dengar mungkin nasi kucing? Ya. Nasi kucing itu berapa? Hanya Rp2.000. Rp2.000, jadi dengan bekal Rp5.000 itu dengan minum ya sudah. Kalau kepepet ya artinya kepepet, tapi ya enggak, saya tidak yakin kalau Bapak Ibu dosen itu mau beli nasi kucing. Tapi kadang-kadang juga ngangeni juga karena itu ada kenangan tersendiri ketika mahasiswa itu waktu bokek itu larinya di nasi kucing. Kemudian lingkungan juga sangat kondusif. Kota Solo juga berikutnya saya kira juga ramah, aman, nyaman. Transportasi dari Solo ya ke Solo itu juga sangat mudah saya. Kemudian juga yang terakhir ini banyak ragam destinasi ya, untuk refreshing ya, untuk bahasa milenial sekarang untuk healing, muter-muter dari sekitar Solo ke arah Jogja, ke arah timur ya, banyak sekali. Berikutnya, nah ini sekarang yang terkait barangkali program percepatan dokter, program studi di UNS berikutnya. Nah kita memiliki ini paling tidak saya sebutkan ada sebenarnya tidak cuma 6 program studi tapi kita 21 doktor. Sehingga kalau barangkali terkait beasiswa yang bukan LPDP ya, dan tidak harus menyaratkan akreditasi unggul, jadi bisa pilihannya banyak. Ada 21. Berikutnya. Jadi di samping yang 6 jadi yang artinya untuk beasiswa pendidikan Indonesia,
tapi juga ada program studi yang lain yang barangkali diperlukan untuk perguruan tinggi atau staf-staf dosen yang pengen belajar terutama dari perguruan tinggi untuk yang wilayah LL Dikti wilayah 2 ini. Ada ilmu lingkungan, ilmu pendidikan, ilmu pertanian, kajian budaya, pendidikan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik mesin, ilmu keolahragaan, ilmu komunikasi, ilmu teknik sipil, ilmu kesehatan masyarakat, fisika, biologi, pendidikan sejarah, pendidikan ekonomi, dan ilmu teknik mesin. Ya. Selanjutnya, nah jalur pendaftaran untuk yang doktor yang di UNS kita milik yang bisa kita bagi menjadi reguler, yaitu reguler itu nanti ada yang untuk program by cost, kemudian by riset, kemudian juga beasiswa alumni, tapi ini terbatas, ini hanya untuk karena untuk menghargai alumni yang berprestasi. Yang barangkali yang penting yang ini, yang satu lagi yaitu kelompok kemitraan. Ya. Jadi kelompok kemitraan inilah yang nanti yang untuk bisa menyambut tadi program Prof. Juliansah itu untuk percepatan 500 dokter LL Dikti wilayah 2 Palembang. Jadi di sini memang merupakan program, artinya ya tidak reguler berarti non reguler, dan ini nanti yang akan kita lebih kejar lebih lanjut. Berikutnya syarat dan prosedur ini di laman SPMB, itu mungkin lebih detail ya, karena waktunya mungkin tidak perlu saya buka, tapi mohon nanti buka di sini ya, di laman ini. Berikutnya, nah untuk syarat penerimaan mahasiswa S3 UNS itu skemanya itu yang tadi yang untuk secara umum kita tetap mengikuti secara umum itu mengikuti yang 2 reguler ini ya, tetapi cuman jadwalnya ya, kalau jadwal yang reguler ini sudah tutup pendaftaran nanti tanggal 3, jadi sebenarnya untuk mengejar tidak mungkin ya, tetapi karena memang kita punya kerjasama yang non reguler sehingga kita bisa membuat jadwal kembali untuk khusus untuk program kerjasama ya. Yang jelas syarat utamanya itu ya untuk tesnya itu TPA dan TOEFL ya, jadi bisa mengunggah dokumen bagi yang sudah punya, kalau belum punya ya ikuti tes ya, atau masih di bawah ya artinya nanti harus tetap ikut tes yang diselenggarakan. Nah kemudian ada yang penting, catatan penting lagi, bahwa UNS itu nanti juga menyelenggarakan bagaimana ya bagi yang nilainya kurang itu untuk semacam pelatihan bahasa Inggris, juga pelatihan, jadi nanti juga diuji di UNS sendiri, jadi nanti harapannya tidak ada kemudahan. Dan pengalaman ini perlu saya sampaikan juga untuk yang pasca, yang bagi yang ketika masuk syaratnya belum memenuhi untuk bahasa Inggrisnya, itu di UNS biasanya juga lulus setelah ada tambahan pembekalan ya. Berikutnya, nah, kemudian aja tadi yang by riset itu karena memang tekanannya riset memang harus ada rekomendasi itu yang mungkin barangkali yang agak berbeda, rekomendasi dari calon promotor atau co-promotor yang akan bertanggung jawab untuk menjadi dalam pembimbingan tadi. Nah ini kami sudah mencoba dari untuk terkait dengan jadwal tadi, kalau nggak ada perubahan kami melihat di laman itu mungkin Prof. Juliansah juga kan, tahap 2 itu 4 Juli kalau 4 Juli sampai dengan 5 Agustus untuk perayaan beasiswa yang beasiswa pendidikan Indonesia itu. Nah maka karena ada masih sekitar waktu 1 bulan itu, maka ini saya buat jadwal, ada pendaftaran, ini prinsip pendaftaran ini yang sampai yang kita jadwalkan sampai 6 sampai 18 Juni, kemudian ada latihan tes secara daring, pelaksanaan tes 24 Juni, kemudian ada wawancara 25 Juni, ini kemudian pengumuman hasil 27. Nah, ini 28, 29 nanti sudah kita bisa menerbitkan LOA. Sehingga masih ada waktu berapa hari itu untuk sampai tanggal 4 ya. Sambil mungkin Bapak Ibu yang mau mendaftar menyiapkan dengan syarat yang lain seperti transkrip dan lain sebagainya untuk itu ya. Berikutnya. Nah, pengumuman kelulusan itu nanti juga ada yang tadi sudah sampaikan berbasis dokumen, kemudian
juga berbasis ujian tes tertulis ya. Ada yang diterima langsung, ya, artinya tidak harus ikut latihan lagi, tetapi kalau yang bagi kurang itu harus ikut latihan lagi. Tetapi saat ongoing, jadi bukan saat diterima masuk menjadi syarat masuk, tetapi nanti menjadi syarat saat ujian akhir. Berikutnya. Nah, untuk kelulusan ini perlu kita sampaikan, jadi bahwa syarat yang wajib itu adalah untuk yang BIKOS itu disertasi, kemudian ini sama nanti yang kemitraan juga sama gitu ya. Kemudian 1 artikel internasional bereputasi, kemudian 1 artikel proceeding internasional. Nah, kalau yang by riset ini memang agak karena tidak ada kuliah sehingga di sini syaratnya ini agak lebih berat sedikit ya. Di sini proceedingnya juga 2, itu yang jurnal kalau 1 cukup yang Q1 atau Q1 Q2, kalau yang Q3 Q4 itu harus 2. Nah, berikutnya terkait ini, berikutnya. Nah, kita UNS untuk mendukung itu untuk percepatan. Nah, itu kita punya klinik publikasi ilmiah. Ya. Ini sebenarnya tidak cuma untuk mahasiswa saja, tapi juga untuk dosen. Ya. Jadi mungkin juga karena yang syarat-syarat ini sering yang paling bermasalah itu pengalaman itu justru syarat ini, karena tidak diprogram sejak awal. Tapi kalau ini sebenarnya dibuat program sejak awal, sebenarnya tahun pertama itu sudah bisa publikasi sehingga tinggal melengkapi disertasi. Nah, ini nanti ini menjadi catatan mungkin bagi calon pendaftar sebaiknya ada program yang semacam itu sudah awal itu kegiatan disertasi, program penelitian disertasi sudah ada, dan untuk target publikasi itu sudah sejak awal harus sudah dicanangkan. Ya. Kalau bisa malah sudah tahun pertama, akhir semester kedua itu sudah publikasi, sehingga nanti barangkali 2,5 tahun bisa selesai. Tidak harus sampai, karena boleh lulus 2,5 tahun. Tidak harus 3 tahun. Berikutnya, nah, karena ini untuk pembelajaran itu yang pembelajaran saya kira semua mengakui bahwa yang ideal ya blended learning, artinya sesuatu yang memang kombinasi, yang fleksibel, yaitu kan blended learning atau bauran yang konvensional maupun mungkin yang juga learning. Nah, ini kan bisa juga dilaksanakan karena dengan adanya pandemi ini kan juga memberikan pembelajaran kita ya. Ternyata pembelajaran secara daring itu juga tidak terlalu menurunkan ya. Mungkin idealnya juga memang tidak full ya daring, tetapi karena apalagi yang ilmu-ilmu eksakta yang perlu praktek dan lain sebagainya, barangkali kalau full daring tidak kurang cukup. Nah, kemudian mungkin untuk memperlancar ini juga, jadi untuk lebih karena kaitannya ini terutama perguruan tinggi swasta mungkin harus beban tetap mengajar juga ya, di lingkungan jadi dosen juga itu ya, perkuliahan, sehingga tugas mengajar tetap jalan, kuliah tetap jalan. Nah, ini perlu ada pengelompokan kelompok peserta berbasis prodi yang ditujukan kuliah luring di PT Mitra dan tempat lain yang mungkin disepakati. Jadi kuliahnya kan tidak harus luring, itu tidak harus di perguruan tinggi hostnya ya. Nah, kemudian untuk mendukung itu penting klasterisasi mahasiswa berbasis perguruan tinggi atau provinsi, jadi supaya bisa bersama untuk pelaksanakan luring itu, jadi tidak harus ke perguruan tinggi masing-masing, apalagi sedikit-sedikit itu jadi tidak efisien, sehingga semakin banyak peserta akan semakin efektif dan ringan yang harus ditanggung bagi peserta. Berikutnya, nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi UNS ini melaksanakan semacam ini jadi supaya, karena memang kita bermitra itu kan saling, kalau bisa kan untuk memenuhi, karena masing-masing punya beban indikator kinerja utama. Jadi kalau bisa ya masing-masing kedua mitra itu juga akan mendapatkan poin untuk pemenuhan. Sehingga ini untuk terkait dengan promotor dan penguji itu nanti dari mitra bisa menjadi co-promotor intinya, atau penguji
memenuhi penguji pakar dari luar UNS. Karena ini memang wajib, dari saat ujian itu harus ada. Berikutnya, nah ini untuk profil program studi nanti bisa dilihat di sini di laman SPMB untuk masing-masing program. Jadi dokter dan juga yang lainnya. Berikutnya, ya Bapak Ibu sekalian, jadi karena Bu Rektor tadi pantun, maka saya juga harus membalas dengan pantun. Satu pantun, ya. Pantun oleh-oleh dari Solo. Pergi ke Palembang dari Surakarta, jangan lupa oleh-oleh empek-empeknya. Mari kembangkan SDM LL Dikti Wilayah 2 melalui S3 kemitraan UNS, pasti bisa. Ya, terima kasih. Barangkali itu nanti dilengkapi dengan tim kami yang berikutnya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mujid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak sekalian, itu tadi materi yang disampaikan oleh Ketua Tim Penerimaan Mahasiswa Baru dari Universitas 11 Maret yang tentu menjelaskan mekanisme penerimaan secara umum. Nah, ini kita akan dengarkan mungkin lebih fokus lagi ya di tingkat pasca sarjana. Untuk itu kita beri waktu kepada Profesor Dr. Agus Kristianto MPD untuk menyampaikan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di program pasca sarjana. Kami persilahkan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor Yuliansah yang kita hormati bersama-sama, Pak Rektor dan Pak WR, juga Ibu dan Bapak, teman-teman satu rombongan perjalanan dari Solo yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan yang sangat saya banggakan tentu saja adalah para dosen yang mengabdi di wilayah LL Dikti 2 yang memiliki motivasi yang sangat kuat untuk melanjutkan S3 di UNS. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Gitu. Baik, saya sebenarnya sudah mempersiapkan slide ya untuk saya paparkan satu semester, Prof ya, satu semester ya. Tapi waktunya kan hanya 10 menit ya, sehingga saya menggunakan filosofi jembatan Ampera, yaitu menghubungkan antara apa tadi yang sudah disampaikan oleh Prof Hadi, dan kemudian untuk saya hantarkan nanti beberapa prodi yang dimiliki di UNS nanti untuk satu persatu untuk menyampaikan secara spesifik prodi-prodi yang siap menerima gitu kan. Baik, begini, jadi UNS itu memiliki beberapa pintu untuk diakses oleh Ibu dan Bapak ya. Bisa lewat depan, bisa lewat tengah, bisa lewat ujung pintu barat, bisa timur ya, bahkan ada yang dari atas. Tetapi kita tidak menerima yang dari bawah ya. Ya. Karena kampus UNS itu konon dulu itu bawahnya itu adalah kuburan Cina gitu kan ya. Gitu, jadi jangan sampai kemudian ketakutan sebelum masuk. Nah ini kemudian persoalannya adalah pada kesempatan pada pagi hari ini kami ingin kembali memberikan semacam informasi yang intinya menggarisbawahi bahwa ada beberapa jalur yang bisa diambil oleh calon mahasiswa S2 maupun S3. Salah satunya atau salah duanya adalah jalur kerjasama, bahkan nanti ada yang kerjasama plus by research gitu kan ya. Dan ini sudah kita upayakan ya, kita mulai dari Palangkaraya ya, dan sangat luar biasa mereka menyambutnya karena itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi dosen-dosen yang sudah mengabdi di suatu tempat, tempatnya di luar Jawa, kemudian ingin kuliah di Jawa, caranya gimana? Ya tentu saja tidak menarik walaupun di sana ada nasi kucing gitu kan ya. Inginnya bahwa bagaimana supaya proses perkuliahan itu bisa diikuti dari awal hingga akhir dan kemudian lulus dengan kualitas yang sangat memadai. Jadi lagi-lagi UNS itu akan memberikan kemudahan masuknya dan kemudian ingin mencoba membantu mempercepat proses perkuliahannya, tetapi sama sekali tidak mengorbankan kualitasnya. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi pintunya kita buka lebar-lebar, kemudian prosesnya kita genjot, kita akselerasi ya, dan seterusnya melalui regulasi-regulasi yang berpihak ya kepada proses pencapaian itu.
dan kemudian kualitasnya itu tetap terjaga. Dan ini saya kira menjadi mimpi bagi semua mahasiswa ya, tanpa terkecuali calon mahasiswa S3 yang sekitar 40 orang hadir secara luring dan ada 80-an yang hadir secara daring gitu kan ya. Jadi ini saya tidak usah menyampaikan ini aja Mas Yani. Jadi ini biar nanti di share aja ke grup ini ya. Jadi semangat kuliah lagi di S3 ya, itu bukan S2 S3 ya. Pendidikan paripurna diperlukan untuk mewujudkan peran individu, masyarakat dan bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan. Jadi membangun kesehatan, membangun perdamaian, membangun kemakmuran, itu kata Agus Kristianto katanya gitu kan ya gitu ya. Tapi saya nggak tahu itu benar atau tidak, yang namanya Agus Kristianto juga kurang begitu yakin dengan yang diomongkan gitu kan ya. Itu wah ini di sini ada bocorannya ya, saya lihat sini aja. Mohon izin 10 menit Prof. Juliansah ya, ini baru 3 menit kan ya, Prof ya. Ini ya. Ya ini saya lanjutkan gitu aja, lanjutkan ya. Dokter di Indonesia itu sangat sedikit. Jadi ini salah satu orientasi kenapa belajar S3 itu sesuatu keniscayaan bagi ibu dan bapak yang bertugas mendedikasikan hidupnya, karirnya di pendidikan tinggi. Ini sebagian dari yang akan didokterkan ini duduk di sini. Dan saya yakin 40 orang yang lenggah di ruangan ini sudah sejak selesai sholat subuh tadi berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu mau sekolah S3 di UNS. Saya kira itu ya. Ya, tepuk tangan untuk doanya itu ya. Itu ya. Jadi sangat luar biasa. Jadi seperti yang diharapkan oleh Bu Rektor tadi malam pada waktu kita di jamu makan malam memang sudah memberikan bocoran. Jadi dosen-dosen di wilayah ini itu memang kepengen besok itu langsung daftar gitu kan ya. Tetapi kan Prof Hadi yang nggak enak kalau langsung daftar gitu ya. Artinya bahwa harus ada semacam tambahan-tambahan amunisi yang kita siapkan agar teman itu nanti bukan sekedar masuk kemudian tidak cepat selesai ya, tetapi masuk kemudian selesai gitu. Sehingga Prof Hadi ini bertugas untuk membuka pintu masuknya, kemudian ada Prof Ayu, kemudian ada Prof Iza, kemudian Prof Joko, itu mencoba untuk bagaimana mengajak cepat-cepat keluar gitu loh. Artinya cepat-cepat lulus begitu dengan kualitas yang memadai. Gitu, jadi kita tidak hanya membuka pintu yang ada di depan, tetapi pintu yang belakang itu juga akan kita buka. Pada saatnya memang harus dibuka gitu kan ya, seperti itu. Nah ini dokter di Indonesia itu sangat sedikit. Artinya bahwa kita malu dengan negara yang namanya Slovenia itu kan ya. Itu 4% penduduknya itu berkualifikasi dokter. Jadi Slovenia mungkin negara yang tidak begitu terkenal ya, tetapi dia sangat terkenal karena komposisi dokternya sangat tinggi, 4%. Ya. Nah ini artinya bahwa kita sebagai dosen ya, yang belum memiliki kualifikasi dokter tentu saja akan harusnya tertantang dan tergairahkan untuk melanjutkan S3. Dan peluang itu benar-benar sudah terbuka ketika Prof Juliansah pada waktu tindak ke Solo bersama rombongan itu memberikan semacam informasi ada program 500 dokter gitu kan ya. Berapa Ibu dan Bapak? 500? Bukan 500 magister lagi loh gitu kan ya. 500 dokter. Dan di antara 500 itu sudah ada 40 yang ada di ruangan ini dan 80 yang ada di ruangan. Ya, Zoom ya itu. Kita lanjutin aja itu ya. Ini saya tugasnya memotivasi seperti enak banget memotivasi. Cuma nyuruh-nyuruh. Ini kok macet ya? Macet ini disabotase ya ini yang enggak mau sekolah dokter ini ya. 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 Baik, kesempatan luas menuju dokter ya itu lulus tepat waktu. Ini adalah semacam etos kami. Jadi Ibu dan Bapak Kaprodi yang lenggah di sini semuanya memiliki mindset yang sama bagaimana supaya mahasiswa yang belajar di prodi itu lulus tepat waktu. Ya. Dan kemudian apa cuma lulus tepat waktu, harus bermutu. Caranya gimana? Kita punya formula-formula yang khas ya untuk tiap prodi. Dan kemudian memiliki daya saing. Jadi ini sesuai dengan yang diharapkan oleh Prof Juliansah dan jajarannya itu kan ya, bahwa
bukan hanya lulus tepat waktu, bukan hanya bermutu, tetapi harus memiliki daya saing. Karena ke depan itu lagi-lagi ya, daya saing itu sesuatu yang harus ditumbuhkan, sesuatu yang harus dihidupkan, sesuatu yang harus ditegakkan. Dan salah satu modal utama investasi yang ditanamkan itu adalah jumlah dokternya berapa. Kalau perguruan tinggi itu memiliki keinginan untuk berdaya saing yang sangat tinggi, sementara jumlah dokternya proporsinya sangat kecil ya, itu ibarat mendayung dayungan yang kecil untuk menyeberangi samudera yang sangat besar. Ya gitu ya. Tolong ini saya sampaikan seperti itu. Lagi, tolong ini kok macet ya, macet lagi. Terusin cepat ya, 10 menit hampir habis ya. Coba aja. Mas ya. Nah ini, jadi program kerjasama itu ibarat Shinkansen ya, bukan kereta api biasa, tapi Shinkansen. Dia memiliki kecepatan, tetapi memiliki rel yang sudah kita siapkan melalui kerjasama. Nah ini sayang sekali kalau ada Shinkansen yang sudah ada di stasiun di Palembang, stasiun di Lampung, ada stasiun di Bangka Belitung, di Bengkulu ya, tetapi tidak ada penumpang pun yang ingin naik di dalamnya gitu ya, naik di dalamnya ya, bukan di atasnya ya. Kalau naik kereta itu naik di dalamnya Bu ya, gitu ya, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah ini seperti apa? Nanti ada regulasi yang Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi ketika sudah resmi menjadi mahasiswa S3 di Universitas 11 Maret ya. Gitu. Lanjut Mas ya. Lanjut. Oh gitu ya. Oh gitu ya, ya. Baik ya, saya mau menyapa teman. Baik, dari sini aja ya. Jadi bagaimana cara kita kuliah, kalau sudah masuk kemudian diterima, kuliahnya seperti apa? Tidak perlu kami jelaskan karena semua informasi itu bisa secara mandiri diperoleh di buku panduan yang sudah kita siapkan. Bagaimana menyusun disertasi, sudah tidak perlu lagi Ibu dan Bapak menunggu informasi dari kami ya, karena semuanya itu sudah kita share ke publik ya, untuk bisa diakses ya, berupa buku e-book ya, bentuk soft file gitu kan ya, yang menjelaskan semua dari A sampai Z bagaimana menjadi mahasiswa, bagaimana mengikuti perkuliahan, dan bagaimana menyelesaikannya untuk menjadi doktor gitu kan ya. Ya, dan Ibu dan Bapak tidak perlu bertanya-tanya bagaimana cara mengikuti wisuda, itu pertanyaan yang tidak perlu disampaikan di awal-awal, karena Ibu dan Bapak sudah pernah mengalami wisuda itu sebelumnya, bahkan paling tidak 2 kali, D1 dan DS2. Karena ada mahasiswa yang baru masuk kemudian tanya wisudanya bagaimana. Oh, jangan tanya wisuda dulu ya, nanti itu akan menjadi sesuatu yang datang ya ketika Anda selesai kuliah gitu kan ya. Selesaikan dulu. Tetapi untuk bisa selesai harus masuk dulu gitu kan ya. Lagi Mas ya, tolong ya. Diteruskan. Ayo. Nah ini terus lewati terus ya. Terus ya, ini disertasi. Terus ya, ini masih S2 ya. Dokter ini tadi sudah disinggung oleh Prof Hadi ya. Jadi kita tetap menggunakan standar nasional dikti ya, SN dikti. Syarat untuk layak menjadi dokter itu di samping menyelesaikan disertasi, itu juga ada luaran-luaran yang berupa publikasi yang harus menyertai. Tidak masalah, itu bukan sesuatu yang sulit. Bahkan hasil dari studi itu, syarat-syarat studi itu berguna untuk Ibu dan Bapak kemudian di dalam menapai karir, kenaikan pangkat dan sebagainya. Jadi sambil menyelam minum air gitu kan ya, itu Anda menyelesaikan dan kemudian menciptakan publikasi-publikasi syarat untuk lulus, dan kemudian karya Ibu dan Bapak itu tetap diakui ya, karena afiliasi yang digunakan itu bukan hanya afiliasi tempat studi. Prof Yuliansah ya, kita kemarin sudah berdiskusi panjang lebar, kalau seorang dosen yang kemudian belajar di UNS kemudian publikasi, apakah harus dipaksakan afiliasinya hanya UNS saja, tetapi ternyata bisa 2 ya, di samping berafiliasi di UNS karena itu syarat untuk studi, dan yang bersangkutan adalah dosen di LL Dikti wilayah 2, maka silahkan menuliskan afiliasi di perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah ini merupakan sebuah apresiasi dan merupakan sebuah dorongan tersendiri untuk menyelesaikan studi dan kemudian menghasilkan publikasi yang keren ya. Harapannya Q1 ya, kalau melesetnya ke Q2
atau Q3 ya, ada beberapa yang Q4 tapi kita tidak memberikan toleransi yang suka QQ gitu kan ya gitu ya. Jadi hanya itu aja Q1, Q2, Q3, Q4 gitu kan ya. Nah, ini terus lanjut. Nah, ini jadi tadi sudah ini jadi program doktor itu ada yang reguler, ada yang beasiswa ya, kerjasama by riset terus ya, ini sudah disampaikan Prof. Adi. Nah, terus ya sebelum ini ya, di UNS sebagai penutup, di UNS memiliki paling tidak 46 prodi S2 dan 21 prodi S3. Nah, jangan bingung memilih satu di antara 21 prodi pilihan gitu kan ya, jangan bingung ya. Mungkin masih ada yang bingung, saya mau milih prodi yang mana? Enggak ada ya. Nah, beberapa di antara 21 prodi S3 yang dimiliki oleh UNS itu kaprodinya hadir di sini, dan ini nanti kesempatan yang sangat luas untuk mendapatkan informasi yang gamblang gitu kan ya, terkait dengan prodi-prodi S3 yang bisa dipilih. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, jadi beberapa informasi terkait hal-hal yang ada di Pascasarjana sudah disampaikan. Selanjutnya kita akan mengetahui profil masing-masing program studi ya, untuk program studi yang ada di Universitas 11 Maret. Untuk itu mungkin diawali dari program studi mana yang sudah siap saja mungkin ya, diawali dari program studi yang kira-kira sudah siap untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan. Ya. Mungkin dari hukum dulu, Pak. Oh ya. Ya, silahkan. Ada? Ya. Untuk ibu bapak yang hadir, yang masih penasaran, mohon dicatat ya hal-hal yang mungkin bisa ditanyakan di sesi diskusi nanti. Ya. Kami persilakan, monggo. Baik, terima kasih Bapak Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang sama-sama kita hormati Kepala LL Dikti Wilayah 2, Prof. Yuliansah, yang sama-sama kita hormati Ibu Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Anda Aryani. Dan tentu yang sama-sama kita hormati juga teman-teman senior kami dari Universitas 11 Maret, rombongan Prof. Hadi, Prof. Hadi, Ketua SPMB, Prof. Joko, Dekan FEB, kemudian Prof. Sutrisno, Kaprodi S3 Kedokteran, Prof. Agus tadi yang sudah memberikan pemaparan, kemudian ada Prof. Anda, Prof. Iza, dan seluruh Prof. Rahma juga Kaprodi FEB S3, dan seluruh rombongan yang semuanya ini squad. Beliau adalah Kaprodi, Wakil Dekan, dan tim SPMB dan pengelola prodi admin di berbagai fakultas. Dan tentu yang saya hormati pimpinan universitas dari universitas di lingkungan LL Dikti 2 dan para dekan, dan juga yang hadir daring dan luring tentunya ada di Zoom. Baik Bapak Ibu, saya izin karena waktunya sangat terbatas 10 menit, saya izin untuk menyampaikan profil langsung dari Prodi S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, 5 menit, kemudian 5 menit saya akan sampaikan speech terkait profil dan pembelajaran di S3 Ilmu Hukum kita. Mungkin bisa dibantu Mas?
Baik, terima kasih. Sebetulnya sudah selesai ya, Prof ya. Baik, sedikit saja mungkin izinkan saya memberikan pemaparan untuk lebih mendalami lagi bagaimana nanti Bapak Ibu dan tentunya melalui program yang sangat luar biasa, saya mengapresiasi program Bapak Tua LL Dikti Prof Yuliansah untuk percepatan 500 dokter. Bisa tepuk tangan, ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti acara ini, program ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan dilancarkan untuk kemaslahatan anak bangsa kita Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Minta tolong Mas, slide pertama tadi mungkin sudah disampaikan baik oleh Prof Hadi, tadi dibantu Prof Hadi luar biasa banyak, dan Prof Agus juga terkait dengan bagaimana pembelajaran pasca khususnya untuk S3 dan bagaimana untuk suksesnya untuk belajar di program S3. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin next saja untuk perkenalan UNS didirikan tahun 76 dengan visi dan misi khususnya Fakultas Hukum, otomatis juga tahun 76 berdiri. Next, Mas Rino. Ya, langsung saja mungkin ini dekanat Fakultas Hukum. Kami perkenalkan dekan saya sendiri, kemudian wakil dekan 1 Prof Pujiono, kemudian wakil dekan 2 ada Bapak Dr. Lego Karjoko, dan wakil dekan 3 ada Bapak Dr. Isharyanto. Next. Kemudian Ibu Kaprodi, hari ini beliau ada di Jakarta karena ada acara LPDP, Ibu Profesor Dr. Hartiweningsih. Next. Kemudian alhamdulillah Prof dan Bapak Ibu semua, baik yang hadir daring dan luring, Fakultas Hukum sudah semuanya akreditasi A dan juga sudah akreditasi internasional FIBA A dan EUNKE sertifikasi. Kemudian yang kami sangat syukuri di tahun 2021 di pandemi membawa berkah bagi Fakultas Hukum, khususnya bagi program Doktor Ilmu Hukum. Jadi program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum kita ini adalah pertama kali, program Doktor Ilmu Hukum pertama kali yang meraih akreditasi unggul dengan 9 kriteria. Kita yang pertama kali. Informasi dari BANPT. Boleh tepuk tangan, terima kasih tepuk tangannya. Ini dicapai tahun 2021. Monggo silahkan, kami sangat senang Bapak Ibu jika bisa bergabung dengan keluarga besar program doktor Fakultas Hukum kita. Next. Ini leaflet, next saja, mungkin mata kuliah saja Mas Rino. Nah ini, kami punya mata kuliah, ada 52 SKS Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bergabung dengan kami ya, 52 SKS. Ini di 2 semester ada 10 mata kuliah. Jadi 5 mata kuliah di semester 1 dan 5 mata kuliah di semester 2. Jadi ada filsafat hukum, teori hukum, kemudian ada metode penelitian hukum. Nah di MPH ini kita berikan metode penelitian hukum dan juga pendampingan untuk international publication dan khususnya untuk terindeks Scopus. Ya alhamdulillah kita juga sudah punya publikasi atau jurnal di Fakultas Hukum yang terindeks Scopus. Kemudian ada mata kuliah 2 semester ya. Di sini dulu Mas. Sebelumnya tadi mata kuliah dulu. Saya dalami di sini saja, yang penting sebetulnya di sini. Jadi kemudian ada hukum dan ekonomi, kemudian hukum dan globalisasi, itu di semester 1, 5 mata kuliah. Kemudian di semester 2 ada hukum dan teknologi informasi, kemudian ada hukum konstitusi dan HAM, kemudian ada hukum dan pembangunan ekonomi, hukum pidana ekonomi, dan sistem peradilan Indonesia. Ini mata kuliah di semester 1 dan 2. Nah kemudian setelah itu ada ujian kualifikasi. Nah setelah ujian kualifikasi kemudian proposal ya. Kemudian setelah ujian proposal Bapak Ibu
riset ya ke lapangan, kemudian ada ujian seminar hasil. Nah, setelah ujian seminar hasil ada ujian kelayakan. Nah, setelah ujian kelayakan tertutup lalu terbuka. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hadi panjang dan lebar. Kalau bisa Q1 itu bisa tidak ujian terbuka ya Prof ya. Q1 1, Q2 2. Tadi juga sudah disampaikan Prof. Agus ya. Jadi mungkin saya tidak perlu mengulang lagi. Nah, sehingga kita juga akan support Bapak Ibu ya untuk publikasi itu. Jadi tidak perlu khawatir ya. Alhamdulillah kami juga next mungkin. Jadi itu kita harapkan selesai dalam 6 semester Prof. Bapak Ibu yang hadir luring dan daring. Kita harapkan di semester ke-6 itu sudah selesai dan alhamdulillah itu sudah banyak kita hasilkan lulusan-lulusan yang selesai tepat waktu. Nah, ini adalah bisa lihat sini. Baik, ya, thank you. Terima kasih. Oke, ini adalah profil dari mahasiswa kita, Bapak Ibu. Izin ya, Prof. Alhamdulillah kita mempunyai intake yang sangat baik dan ini tentunya yang membantu kami untuk kemarin akreditasi kita unggul ya. Jadi ada 3 jam Jaksa Agung Muda lulusan kami ya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Ini dari alumni kita, kemudian ada teman-teman dari Komisi 10 DPR RI, ini ada juga berkuliah ini di tempat kita, kemudian Komisi 3, Wakil Ketua Komisi 3, ini juga mahasiswa kita dan sudah lulus, alhamdulillah beliau kemarin cum laude ya, sudah lulus, yang beberapa masih studi. Kemudian juga banyak lagi mahasiswa kita yang kami bersyukur merupakan landmark students ya, artinya mahasiswa-mahasiswa yang punya reputasi yang sangat bagus, tidak hanya nasional tapi internasional. Ini ada juga Pak Jenderal Sujono, ini alumni kita juga. Jadi S2, S3 beliau dari kita. Kemudian alumni kita juga sudah banyak yang menjadi rektor dan dekan ya di berbagai perguruan tinggi, alhamdulillah. Dan kemarin kita hadirkan dalam visitasi untuk akreditasi program doktor. Kemudian juga kita punya beberapa mahasiswa dari luar negeri. Ini adalah alumni kita, alumni Landmark. Beliau adalah Direktur KAI sebelum yang ini, yang sekarang menjadi mahasiswa program Doktor Ilmu Ekonomi. Yang kemarin Pak Edi Sukmoro itu adalah alumni kita, kemudian Dirut Utama Pertamina Hulu Indonesia itu juga alumni kita, Bapak Ibu. Banyak sekali ketua pengadilan dan kajari yang menjadi mahasiswa kita dan sudah lulus, dan untuk hakim jaksa kebetulan kita kerjasama dengan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Jadi banyak jaksa dan hakim juga studi di tempat kami. Harapan kami nanti juga Bapak Ibu bisa bergabung tentunya dengan program doktor kita. Next. Nah, ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari praktisi ya, dari Bank Indonesia. Kita kebetulan juga ada kerjasama, ini Deputi Kepala Perwakilan Kantor BI Jawa Tengah, ini mahasiswa kita sekarang. Kemudian juga ada ini Pak Panji Ahmad, ini kemudian Pak Garda, ini banyak sekali tulisannya di Jakarta Post. Nah, ini nanti Bapak Ibu ketika bergabung dengan kami bisa diskusi ya, tidak hanya dengan dosen-dosen kita, tetapi juga dengan para mahasiswa dari berbagai daerah dan berbagai jalur ya, baik government, private sector, dalam negeri, luar negeri. Ini kita kita ciptakan milieu yang bagus ya, supaya mereka juga sama-sama kita menuju kepada reputasi tingkat dunia. Nah, kita harapkan jadi banyak para kepala pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ya, ini studi di tempat kami, ya, kemudian juga lawyer juga kita banyak juga ya. Kemudian juga tentu dosen kita harapkan Bapak Ibu
studi di tempat kami. Jadi teman-teman dari Undip ini juga banyak yang studi di UNS, ya. Kemudian dari perguruan tinggi negeri dan swasta di berbagai daerah studi di tempat kami. Kemudian next, ya ini guru besar yang ada di tempat kami, Bapak Ibu. Jadi untuk pengajar kami menggunakan tim teaching. Jadi misalnya tadi ada hukum teori hukum konstitusi dan HAM, ya. Ini pengajarnya kebetulan saya, kemudian ada Prof. Arif Hidayat, Hakim Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya beliau adalah Ketua Mahkamah Konstitusi, dan juga Bapak Dirjen Kumham, Prof. Widodo Eka Cahyana. Kemudian tadi ada misalnya hukum pidana ekonomi, ada Prof. Hartiwiningsih, Ibu Kaprodi, kemudian bersama-sama dengan Prof. Dekan Fakultas Hukum UI, yang sebelum Pak Edmond ini, Prof. Siapa Mas Rino? Saya agak lupa ya. Nah, jadi kita dari berbagai perguruan tinggi kita libatkan para guru besar ini untuk mengajar kuliah di kita. Kemudian juga kita mengundang dosen-dosen tamu asing, ya, untuk memberikan pencerahan pada mahasiswa kita. Next, ini para guru besar. Next, nah, ini publikasi mahasiswa. Alhamdulillah dengan bimbingan kita mahasiswa, tentu para dosen yang artinya para mahasiswa yang backgroundnya dosen sangat terbantu sekali dengan support ini, pendampingan ini, ya, karena selain untuk luaran dari riset disertasi, ini juga merupakan tanggung jawab seorang dosen. Next, mungkin agak cepat saja karena waktunya terbatas. Saya ingin memperlihatkan berapa kita punya ini adalah hasil-hasil tulisan dari dosen di The Jakarta Post dan juga mahasiswa kita, ya, mahasiswa program doktor. Ini kemarin banyak tulisannya sehingga kita bisa dongkrak untuk poin akreditasi. Ini jumlah publikasi atau jurnal yang ada yang kita kelola. Kita mengelola sekitar 13 jurnal, 2 Sinta 2, 1 terindeks Scopus dan lainnya Sinta di bawahnya. Tersebar antara 6, 5, 4, 3. Ini khusus untuk nah ini untuk yang program doktor kita ada jurnal Prof. Ning, Prof. Hartiwiningsih mengelola Journal of Morality and Legal Culture. Ya, ini yang dimiliki oleh program doktor kita. Kemudian yang Scopus, monggo silahkan Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk membuka web kami di Bestur UNS, Bestur Jurnal UNS. Klik begitu saja nanti terbuka, bisa lihat. Monggo silahkan untuk kami undang menulis, mudah-mudahan bisa sesuai dengan main and scope yang ada pada Bestur. Ini membantu juga percepatan guru besar. Itu mungkin ini berbagai kegiatan kami tadi sudah disampaikan. Kita punya alhamdulillah kerjasama di 5 benua. Asia, Afrika dengan Limpopo, dengan Amerika ada Mary Law School, ya, Mary Law School University di Amerika, kemudian di Eropa alhamdulillah banyak dengan Utrecht, Groningen, Maastricht, Leiden, dan lain-lain, ya. Kita mahasiswa kita juga sebelum pandemi ini kita ajak baik ke Eropa maupun ke Australia. Kita ada di Australia ada Curtin dan Murdoch. Mungkin Prof. Joko juga di ekonomi sudah banyak berbagai kegiatannya, alhamdulillah. Next. Terus, ini partnernya, terus nah ini adalah gedung pasca khusus untuk Fakultas Hukum. Di terakhir saja, langsung, Mas, nanti Bapak Ibu mudah-mudahan ketika bergabung bisa berangkat bisa datang ke UNS. Ini adalah hibah nah ini adalah tadi gedung pasca hukum. Nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan ujian di sana atau ya karena sekarang masih daring dan luring, ya.
kalau nanti datang ke fakultas kita punya gedung hibah dari Pertamina 10 miliar 2 lantai, mudah-mudahan tahun ini nanti selesai dengan berbagai upaya dan anggaran yang sedang kita upayakan. Nah, ini adalah gedung pasca, jadi S2, Magister Notariat dan S3. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, untuk mempersingkat waktu dilanjutkan dengan prodi ekonomi atau ya. Atau ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala LL Dikti 2 dan Bapak Ibu dari Bina Dharma ya, dan juga para hadirin calon mahasiswa semuanya segera mendaftar nanti ya, yang terutama ekonomi ya. Ada video profil dari program Dokter Ilmu Ekonomi. Monggo silakan. Dari Mbak Dia. Dari Mbak Dia. Yang tadi di awal. Ya, oke, ini sudah. Duduk di depan aja ya. Konferensi internasionalnya Bu, ya, ekonomi.
Ya, dari video profil PDY Bapak Ibu bisa melihat tadi bagaimana kinerja reputasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya program Doktor Ilmu Ekonomi. Jadi masih bisa mempertahankan akreditasinya A, ya. Sertifikatnya keluar tahun 2022 beberapa bulan yang lalu. Kemudian rencananya akan mengajukan akreditasi internasional. Sebenarnya kemarin sudah masuk proses yang ABES, tapi karena ABES tidak diakui oleh Dikti, jadi kita pending dulu. Bapak Ibu calon mahasiswa silakan untuk mendaftar di web SPMB, ya, UNS ID.
Kemudian kalau ada kesulitan bisa menghubungi lewat WA Mbak Diah yang ada di sini, juga nanti admin yang satunya Pak Sabar. Ya. Untuk beban studi ini 52 SKS. Ya. Jadi yang akuntansi itu kita buat semi by research ya, untuk yang selama ini berjalan. Jadi ada 8 SKS mata kuliah wajib, kemudian 3 SKS mata kuliah minat, ya, dan 41 disertasi. Untuk yang minat manajemen dan ekonomi pembangunan juga sama 52 SKS, cuma semester 2 ada teori 1 pilihan ya, yang menunjang disertasi. Jadi saya kira kurikulum sudah didesain untuk 3 tahun ya Bapak Ibu, sesuai beasiswa ya, dari Dikti maupun LPDP itu 3 tahun dan boleh diperpanjang ya, seandainya 3 tahun belum selesai boleh diperpanjang sampai 1 tahun ya, jadi 4 tahun. Kemudian hal-hal yang lain secara detail nanti akan dibagikan leaflet. Saya membawa leafletnya hard copy, ya, ada juga yang daring, nanti bisa saya share soft copy dari leaflet dan pedoman. Pedoman secara detail banyak dibahas nanti kalau Bapak Ibu mau mendaftar caranya bagaimana, kemudian kalau sudah masuk itu apa yang harus dilakukan, misalnya Bapak Ibu ada yang kendala apa cuti, itu juga diatur di situ ya. Jadi tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Saya kira informasi dari PDI cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Prof. Baik, silahkan prodi selanjutnya yang sudah siap untuk menyampaikan materinya. Mungkin saya tambahkan juga ya, untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS itu ada kegiatan konferen internasional yang rutin dan saya selalu mengikuti. Biasanya di bulan Agustus dan beberapa kali juga dihadiri oleh Pak Presiden. Jadi ada kenangan tersendiri untuk UNS bagi saya. Ya. Jadi pertama kali ketemu Pak Presiden itu di UNS acara konferen internasional. Dan jurnal pertama saya yang terbit di Scopus juga berangkat dari konferen internasional di UNS. Dan itulah yang membawa saya alhamdulillah lulus doktor dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Terima kasih UNS. Baik, selanjutnya silahkan prodi mana yang sudah siap? Di sini deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja tidak memutar video profilnya, langsung saja ke slide secara singkat. Jadi ilmu pertanian, program studi ilmu pertanian, mungkin langsung saja Mas. Terus, jadi sertifikat saya didapatkan pada 2020 dan mohon maaf 2020 ini kita A. Berikutnya saja, mungkin yang berikutnya saja yang lebih penting. Jadi di S3 ilmu pertanian kita memiliki 5 minat studi. Jadi 5 minat studi. Hampir semua yang ada di Fakultas Pertanian itu ada di S3 ilmu pertanian. Jadi ada minat agronomi, ilmu tanah, hama penyakit tanaman. Ini tokohnya ada di sini yang tadi bicara pertama itu, Prof Hadi. Tapi bukan namanya, penyakitnya Prof Hadi itu. Ini kemudian minat ekonomi pertanian atau agribisnis, minat ilmu pangan, dan yang terakhir adalah peternakan.
hampir semua minat di sini, ini saya katakan sudah memiliki alumni, kecuali yang minat ilmu peternakan karena ini kelihatannya bergabung paling akhir. Jadi di minat agronomi sudah ada, jadi kita itu berdiri tahun 2012, artinya angkatan pertama tahun 2012, dan di minat agronomi sudah ada 3 orang alumni yang profesor. Jadi hasil dari alumni S3 ilmu pertanian. Kemudian dan ilmu tanah, ilmu pangan maksud saya, ilmu pangan juga ada yang sudah menjadi guru besar. Bahkan di ilmu pangan ini ada yang menjabat rektor sekarang di Mercubuana Yogyakarta dan wakil rektor di Universitas Semarang. Mungkin berikutnya saja, jadi kita langsung. Nah, di S3 ilmu pertanian boleh dikatakan hampir semuanya atau lebih dari 70% itu sudah profesor. Yang lain saya kira sudah kandidat profesor, dan ini cukup memudahkan untuk yang ingin masuk di S3 ilmu pertanian untuk mendapatkan tim pembimbing. Jadi ini tentu saja hampir semua merata di semua minat studi. Mungkin seterusnya saja, ini hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Beban studi di S3 ilmu pertanian ini sesuai dengan peraturan yang ada, sebetulnya minimal 42, tapi biasanya ditempuh 45 SKS. Yang penting di sini adalah bagaimana program tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Jadi 3 tahun. Mungkin ada baiknya untuk secara singkat saja kami perkenalkan untuk kurikulumnya, mungkin sedikit saja Mas di atasnya. Oh, ke bawah lagi ya, ke bawah lagi. Nah, kita ada mata kuliah wajib karena kita di program studi pasti harus ada yang wajib program studi. Ini 2 mata kuliah ini sebetulnya sangat erat kaitannya dengan untuk mempercepat disertasinya. Jadi khususnya untuk topik khusus kajian disertasi ini outputnya adalah praproposal yang tentu saja akan bisa mempercepat program studi dari mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian karena kita ada minat-minat, maka sesuai dengan minat masing-masing ada program wajib minat. Di samping tentu saja ada yang pilihan. Hanya tidak banyak untuk mata kuliah yang perlu kita sampaikan ditempuh. Hanya 2 semester. Berikutnya saja. Ini secara garis besar seperti ini. Jadi tahapan-tahapan penyelesaian, saya kira ini hampir semua program studi di UNS. Tahapan ini adanya seperti ini sekarang. Dulu 7 tahapan, tapi sekarang menjadi 5 tahapan. Ini kita harapkan 3 tahun selesai. Mungkin berikutnya saja. Kurang begitu jelas ya. Jadi di S3 ilmu pertanian ini kita punya kerjasama yang baik dengan Universitas Gifu di Jepang. Bahkan kita punya double degree dengan Gifu. Sekarang ada mahasiswa yang menempuh dan sekarang baru riset di Gifu. Dan yang menggembirakan tentu saja tadi di output atau di luaran doktor itu harus ada publikasi yang berupa jurnal dan proceeding. Untuk yang proceeding kita memiliki conference internasional, 2 conference internasional yang rutin dilakukan, yaitu XAE, International Conference in Environmental and Sustainable Agriculture. Ini rutin dan terindeks Scopus, dan juga ICCC. Jadi ini International Conference Climate Change. Ini juga terindeks Scopus. Ini untuk yang proceeding. Sedangkan untuk yang jurnalnya, alhamdulillah untuk terutama yang ada yang tanah, sains tanah itu sekarang terindeks Scopus. Ini juga akan memudahkan untuk untuk kandidat dokter yang ada di ilmu pertanian setidak-tidaknya bisa memasukkan artikelnya pada
jurnal yang ada di Fakultas Pertanian. Bahkan ada beberapa yang kita arahnya sudah akan mendapatkan atau indeks Scopus untuk jurnalnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kira lebih bagus kalau kita akan melakukan diskusi, dan terima kasih atas perhatian dan kesempatan diberikan kepada S3 Ilmu Pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Selanjutnya izin Pak, kita jeda sebentar ya sebelum ke materi selanjutnya, karena tadi dari Fakultas Hukum lagi ada ujian tuh. Akan ada sesi penyampaian plakat dari Fakultas Hukum UNS akan diterima oleh Rektor Universitas Bina Dharma. Kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum kami persilahkan, dan juga Ibu Rektor, izin Ibu, kami persilahkan untuk ke depan sejenak untuk menerima plakat dari UNS. Ibu Dekan Fakultas Hukum disilakan juga. Oh baik, baik. Oke, mungkin ke Fakultas Ekonomi dulu, mungkin Ibu Rektor disilakan, mohon izin Ibu menyerahkan plakat ke program studi ekonomi. Ya, dan mohon bersiap-siap setelah ini dari program studi hukum juga menerima, karena tadi kebetulan dari ekonomi dan hukum baru menerima plakat dari Universitas Bina Dharma. Mohon tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, disilakan cendera matanya. Dan bersiap-siap mohon dari program studi ilmu hukum disilakan. Ya. Bagi yang pertama dari Universitas Bina Dharma ke Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Dan dilanjutkan dengan plakat dari Fakultas Hukum UNS yang akan diserahkan kepada Rektor Universitas Bina Dharma. Oke, satu lagi Ibu, izin. Baik, sekali lagi mohon tepuk tangan Bapak Ibu untuk UNS dan juga untuk Universitas Bina Dharma. Izin disilahkan dilanjutkan Bapak Dr. Muji Gunarto. Baik, terima kasih Mas Ferry. Baik, kita lanjutkan, kita dengarkan paparan dari ilmu kedokteran. Ya, ilmu kedokteran ini nampaknya cukup banyak karena di LL Dikti itu banyak juga perguruan tinggi kesehatan. Ini banyak peminat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billah. Saya yang akhir-akhir ini terakhir ya. Karena memang saya kira yang hadir ini tidak ada yang dari kedokteran ya. Ada? Alhamdulillah ya. Jadi tadi sudah diberitahukan bahwa nama saya itu Sutrisno, profesi saya itu dokter. Karena itulah perkenankanlah saya izin untuk membuka masker. Karena jaraknya sudah lebih dari 1,5 meter, tidak apa-apa. Karena belum dinyatakan 0 COVID itu. Sehingga masih ditekankan oleh pemerintah untuk protokol kesehatan. Yang kedua, karena saya dokter dipercaya sebagai salah satu pengelola PSIK S3 Fakultas Kedokteran, minat biomedik. Kebetulan saya dibersamai dengan salah satu pengelola S3 kita, yaitu Bu Selvi. Itu beliau adalah wakil dekan 3 Fakultas Kedokteran UNS Surakarta. Baik, saya ada 2 slide. Yang pertama itu adalah PowerPoint dan yang kedua video. Nanti kalau ada waktu ya silakan diputar. Sekarang saya persilakan untuk share screen untuk PowerPoint-nya. Ayo lanjut. Jadi yang jelas kita itu sudah sah ya, mendapat SK dari Dikti. Jadi kita itu berdiri 2009, tetapi kita mendapat SK itu baru 2011. Jadi sekarang sudah 11 tahun. Terus alhamdulillah sudah mendapat akreditasi excellent atau A. Terus kita di bawah pengelolaan oleh Fakultas Kedokteran yang notabene juga sudah terakreditasi A. Ini. Terus di S3 PSIK minat biomedik itu sudah selama 11 tahun mengalami pergantian kaprodi, ketua program studi. Dulu diinisiasi oleh almarhum Prof. Guntur Hermawan. Kemudian yang kedua Prof. Suradi, yang ketiga Prof. Bambang, yang terakhir adalah saya mulai 2019 sampai sekarang. Terus ini, kok ganti-ganti kenapa? Konon katanya akreditasinya. Jadi sebelum terakreditasi A, itu pengelolaannya masih di bawah pasca sarjana. Begitu terakhir itu akreditasi kita itu A, maka dikembalikan ke Fakultas Kedokteran pengelolaannya. Terus visi misi. Terus saya kira visinya hampir sama semuanya, baiklah pokoknya. Visi, misi, terus tujuan, terus saja, biar cepat, terus saja, terus. Ya, kita punya rencana jangka panjang yang notabene itu juga mengikuti rencana jangka panjangnya serta pendeknya Fakultas Kedokteran dan UNS pada umumnya. Terus saja. Struktur organisasi, ya. Jadi sekali lagi kita di bawah pengelolaan dekan, yang dekannya itu seorang ahli paru-paru, Prof. Reviono. Kemudian kaprodinya saya seorang dokter kebidanan dan kandungan. Jadi senior saya di sini kalau ada yang tahu Prof. Sahroni SPOG itu senior saya waktu di Jogja sekolah. Kemudian di sini juga ada tim penjamin mutu, ada 4 orang,
administrasi yang nanti mengurusi segala sesuatunya, termasuk perabot-perabot untuk ujian-ujian, ada 2 orang, dan juga ada sub-sub bagian. Ada bagian pengembangan akademik, kemudian ada bagian keuangan dan kerjasama serta perencanaan, kemudian pengabdian masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, serta pengelolaan tentang inovasi disertai dengan riset dan publikasi. Ini insya Allah yang duduk pada sub-sub bagian ini sesuai dengan kompetensinya. Sehingga nanti semua mahasiswa itu apabila berhubungan dengan riset, publikasi, itu sudah ditempatkan ini orang-orang ini. Pak Dono Indarto PSD, Pak Brian Warsto PSD. Insya Allah nanti akan difasilitasi. Terus aja Mas. Peserta didik dan lulusan. Terus, ya, ini adalah proses rekrutmen. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Adi tentang rekrutmen, tentunya dengan mengakses UNS, AC, dan seterusnya begitu ya. Lamanya seperti itu. Terus, ini. Sekarang kita mengelola sebanyak 145, mulai dari yang semester 1 sampai semester 8 dan lebih. Dan selama 11 tahun kita sudah menelurkan 46 doktor baru yang tersebar dari, ya semuanya hampir, ada yang dari Sumatera, Jawa, apalagi Bali juga ada, dan seterusnya. Terus, sumber daya manusia insya Allah cukup sesuai dengan kriteria yang disarankan oleh Dikti maupun pihak UNS. Ya, ini adalah sumber daya manusianya. Ada yang guru besar, tadi ada yang doktor, hampir separuhnya adalah sudah guru besar. Insya Allah nanti kita akan menyesuaikan dengan apa yang disampaikan pada kalau ada akreditasi yang 9 kriteria itu. Sehingga insya Allah kami akan memenuhi tentang sumber daya manusia ini. Terus, pengalaman saya kira tidak diragukan lagi. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa kita pun juga menjadi penguji luar dari S3 di lain institusi. Misalnya, saya juga sering menguji di Padang, Unhas, sebagai penguji luar. Sebaliknya, kami pun juga mengundang beliau-beliau yang ada di luar UNS untuk sebagai penguji luar mahasiswa kami. Memang seperti itu aturannya. Terus, kurikulum, terus saja, ya, kompetensi lulusan, ya, insya Allah cukup kompeten lah, ya, cukup kompeten karena ya memang doktor ini diperlukan tidak hanya untuk jenjang kepangkatan atau pangkat profesi maupun untuk jabatan struktural juga dibutuhkan doktor ini, sehingga kita pun juga akan berusaha sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Terus, ini kurikulumnya, ini juga mengacu dari panduan S3 yang ditelurkan oleh UNS. Ya. Jadi pada semester 1 itu adalah mata kuliah umum, kira-kira 19%, kemudian semester 2, mata kuliah dan keterampilan 21%, itu pada semester 2, semester 3 adalah ujian kualifikasi, kemudian semester 4 adalah materi khusus penunjang disertasi, dan yang banyak 48% itu adalah masalah penelitian, publikasi, dan ujian-ujian. Dan perlu saya sampaikan kepada Prof.
Ardiansah, bahwa kita sudah mengajarkan kerjasama dengan itu, Prof. Universitas Aisyah Pringsewu, dan sekarang sudah semester 3, Prof. Jadi ada 18 mahasiswa, dosen dari sana, yang kuliah di tempat saya. Dan semester 3 sudah hampir selesai, dan semuanya hampir sudah selesai ujian tahap pertama kualifikasi. Sehingga insya Allah saya selalu menekankan jangan sampai melebihi kurikulum kita 8 semester. Tapi nggak tahu saya apakah sudah biaya sendiri atau biaya institusi atau dari LPDP, nggak tahu saya. Ya sendiri ya. Tapi Preso, Prof. Adian saya. Preso, kalau Pringsewu ada bersama dengan kita? Tahu ya? Oh ya. Termasuk mungkinnya rektornya juga sekolah, Pak Hartono ya. Oh ya. Jadi insya Allah berjalan lancar nanti. Dan tahap pertama sudah dilalui semua, ujian kualifikasi, dan ini sudah mau proposal semuanya. Insya Allah di era saya itu nanti tidak akan lebih dari kurikulum yang digariskan. Insya Allah seperti itu. Karena itulah mungkin kalau mau tanya-tanya bagaimana pengalaman menjadi mahasiswa sana, silakan tanyakan pada dosen-dosen di Aisyah Pringsewu. Itu sudah lancar sekali. Dan kebetulan waktu itu baru timbul COVID, Prof. Sehingga belum pernah luring, daring semuanya. Tapi kok tampaknya ya tidak masalah lah. Dan bahkan sekarang ada kebijakan baru disuruh luring. Tapi saya pribadi mengambil kebijakan karena ada unsur faktor kesehatan dinomor satukan, sehingga mungkin saya paling jelek ya hybrid saja lah gitu. Iya. Tapi untuk semuanya nanti saya persilahkan dosen-dosen itu, karena dosen kita juga ada yang sudah usur, Prof. Sudah usur, sehingga saya persilahkan dosen itu membuat kesepakatan dengan mahasiswa mau daring atau luring. Jangan sampai nanti kita membantu secara baik luring tapi mengorbankan kesehatan, itu yang tidak saya harapkan seperti itu. Terus mata pelajaran ini. Nanti kalau sudah masuk saja, ini insya Allah semuanya nanti akan bisa. Yang jelas saya motivasi semua dosen bahwa yang akan daftar silahkan, dan harus punya rasa optimis, karena yang Pringsewu saja bisa. Karena itu harapan saya nanti silahkan mendaftarkan saja. Tentunya kita juga ada aturan-aturannya. Mungkin kalau banyak sekali ya mungkin bertahap lah gitu. Bertahap kan, karena kuota saya itu tiap semester 20 mahasiswa baru. Jadi misalnya nanti yang daftar lebih ya harap maklum, misalnya tidak diterima semuanya dan mungkin dicadangke semester berikutnya. Begitu. Sekali lagi silahkan mendaftar. Insya Allah kalau sudah seperti ini kan kita tahu maksud dan tujuannya serta targetnya bagaimana, sehingga insya Allah akan kita bantu semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Ketua SPMB tadi. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ditanyakan, saya persilakan. Yang jelas kami betul-betul sangat welcome. Cuman kami sekali lagi punya kuota karena kita membatasi ya dosen kita juga mungkin efektif dan efisiennya, sehingga saya menargetkan ya paling banyak satu semester itu 20. Kita menerima tiap semester 20. Dan tentunya nanti kalau banyak ya mestinya mungkin 15 dulu atau 10 dulu, karena tidak yang dari LL Dikti 2 saja yang daftar, mungkin juga dari LL Dikti yang lain juga daftar. Karena itulah monggo saya persilakan daftar, saya sangat welcome untuk bisa memfasilitasinya untuk bisa masuk di S3 minat biomedik Fakultas Kedokteran. Mungkin Bu Silvi mau nambahkan? Pakai kan? Enggak. Cukup nggih? Baik.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan, waktu saya kembalikan pada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sutrisno. Baik, dilanjut dengan pendidikan bahasa Indonesia. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersemangat rekan-rekan dosen sekalian, Bapak Ketua LL Dikti 2, Ibu Rektor, dan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan dosen yang saya hormati dan saya banggakan. Ini saya yang terakhir, baru saja saya ditanyai Bapak Rektor, sudah selesai Bu? Belum. Oh alhamdulillah, saya titip salam kepada Ibu Rektor dan Bapak Profesor Yuliansah. Ya untung yang saya masih ada bagian untuk menyampaikan. Alhamdulillah ini rekan-rekan dosen di LL Dikti 2 masih bersemangat ya? Alhamdulillah. Saya ini yang terakhir, hampir tidak kebagian waktu karena hampir zuhur. Prodi kami adalah program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia. Masuknya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, sudah cukup tua umurnya, setua saya. Lahir atau mendapatkan SK pada tahun 2007. Jadi sudah berumur 15 tahun. Saat ini sudah meluluskan sebanyak 97 doktor. Nah, ini mungkin ada yang dari Prodi Bahasa Indonesia atau berbidang ilmu Bahasa Indonesia, kami perkenalkan. Jadi cukup lama. Coba slide berikutnya. Ya, kurang masih. Nah, visinya ini. Visinya adalah menjadi program doktor yang bereputasi internasional dalam pengembangan ilmu kependidikan bahasa dan sastra Indonesia. Mengapa internasional? Karena sekarang bahasa Indonesia sudah digunakan di kawasan internasional. Nah, banyak riset mahasiswa program doktor kami yang ke sana. Mengapa demikian? Itu untuk mendukung penyebaran bahasa Indonesia di ranah internasional itu. Karena Indonesia sudah mempunyai pedoman umum ejaan yang baku, nah itu bahasa Melayu pakai milik kita sudah hak cipta. Kemudian mempunyai panduan penyusunan istilah bahasa Indonesia, panduan tata bahasa Indonesia, dan kamus besar bahasa Indonesia. Nah, itu modal kita sebagai orang Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia. Maka kalau di antara Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu yang masih berada di Zoom meeting, nah mari saya tunggu. Dari Palembang banyak mahasiswa kami yang sudah pada lulus, dari Lampung banyak, dari berbagai pulau di Indonesia, sampai pulau-pulau kecil yang di peta nggak ada. Betul itu terjadi. Nah, dari luar negeri ada, dari Bangkok ada. Mahasiswa kami sekarang sedang menempuh semester 2. Ini sudah hampir seminar proposal. Itu visinya, kemudian misinya, silahkan Mas. Misinya adalah menyelenggarakan pendidikan, menyelenggarakan penelitian, menyelenggarakan pengabdian, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan ilmiah. Penelitian dan pengabdian itu kami para dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia menjalin dengan mahasiswa. Jadi banyak mahasiswa yang kami fasilitasi terlibat dalam penelitian dan pengabdian para dosen. Nah, sehingga ketika kuliah di program doktor juga mempunyai pengalaman
penelitian dan pengabdian. Khususnya penelitian karena penelitian tersebut dipayungi oleh dosen. Hematnya apa? Mahasiswa dalam mengumpulkan data, melaksanakan FGD, melaksanakan sosialisasi produk disertasi itu sudah dibiayai oleh dosen. Itu tentang misi kita itu seperti itu. Kemudian tujuannya saya kira ya seiring sejalan dengan hal itu, berikutnya tidak perlu. Nah, sasarannya telah kami rumuskan, yaitu bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, bidang pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan lulusan, lalu kerjasama kelembagaan. Berikutnya Mas, bisa dilanjut. Nah, inilah profil lulusan yang sudah pada lulus menjadi pendidik utama. Maka dari itu lulusan kami program doktor itu umumnya menjadi pendidik utama, dosen di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Lalu ada lulusan kami yang mengajar di Thammasat University di Thailand, ya mungkin Ibu kenal. Lalu ada lagi di University Fatoni University Thailand Selatan, kemudian satu di Filipina, lalu ada lagi di Maroko. Itu lulusan-lulusan kami orang Indonesia yang diangkat menjadi dosen di sana. Kemudian menjadi peneliti utama. Mereka adalah lulusan kami yang sekarang bekerja di LIPI. Sudah ada beberapa, kemudian perancang dan pengembang. Perlu saya beritahukan yang kelompok perancang dan pengembang ini mereka bekerja atau sekarang bahkan sudah menduduki jabatan-jabatan kepala dinas pendidikan. Di Jawa Tengah itu kepala dinas pendidikannya lulusan S3 Pendidikan Bahasa Indonesia. Juga masih muda seusia Bu Ayu itu tadi. Ayunya sama dengan Bu Ayu. Itu contohnya yang saya kategorikan sebagai perancang dan pengembang. Lalu banyak yang wirausahawan, terutama di broadcasting dan penerbitan swasta. Kemudian berikutnya adalah, mari dilanjut. Nah, ini kurikulum prodi. Kita mempunyai 15 SKS untuk kuliah terstruktur di semester 1 dan 2. Nah, 15 ini ditempuh di semester 1 ada 4 mata kuliah, yaitu metodologi penelitian disertasi, filsafat ilmu itu karena memang kurikulum wajib, lalu teori linguistik yang mutakhir, ini yang kita perlukan untuk perluasan bahasa. Kemudian teori sastra mutakhir. Nah, ini yang dari daerah-daerah yang mempunyai sejarah-sejarah sastra, umumnya memanfaatkan teori sastra ini. Lalu di semester 2, itu ada kajian kritis jurnal. Nah, di semester 2 kami sudah mensupport dengan cara-cara bisa mempublikasikan. Nah, maka kita sudah berikan mata kuliah tersebut, lalu ditunjang dengan metode-metode pembelajaran yang inovatif. Kemudian 3 yang terakhir, sosiolinguistik, pragmatik, dan kajian prosa, puisi, drama, itu pilihan, milih salah satu. Nah, sehingga hanya cukup 15 SKS di semester 1 dan 2, selesai atau di tengah-tengah semester 1, mahasiswa program doktor sudah diberi calon promotor dan kopromotor. Kami memberikan hanya 2. Mengapa 2, tidak 3? Untuk mempersingkat komunikasi, meladeni promotor 3, itu lebih rumit dibanding 2. Nah, kami lalu putuskan promotornya hanya 2.
Nanti kalau ingin promotornya satu dari UNS, yang satu dari lembaga Bapak Ibu, asal memenuhi syarat, boleh. Kalau pengujinya, biasanya kami memanggil penguji dari lembaganya masing-masing. Nah, itu juga menjadi solusi untuk mempercepat. Kan tiap hari ketemu. Itu informasinya, kemudian habis ya Mas ya. Oh ya, ini kurikulumnya ya. Di semester 1, ini kok tahu-tahu semester 3 ya? Ya baik, itu tadi semester 1 dan 2. Sekarang semester 3 itu isinya adalah ujian, seminar, proposal, disertasi. Jadi nanti Bapak Ibu yang belajar di S3 PBI, yang belajar kuliah itu hanya 2 semester. Nah, semester 3 isinya seminar, proposal, disertasi, diperbaiki, langsung terjun ke lapangan untuk meneliti. Dan semester 4, ujian, seminar, kemajuan riset, dan naskah disertasi. Itu semester 4. Kemudian semester 5, ujian kelayakan, naskah disertasi. Nah, ini harapannya semester 6 itu sudah terakhir, yaitu ujian tertutup. Semester 6 itu ujian tertutup dan terbuka. Kemudian apa masih ada lagi? Oh, pengajar. Saya perkenalkan, nanti pengajarnya cukup banyak. Ya, perkenalkan saya sendiri kaprodinya. Jangan takut saya tidak galak, sudah jinak. Dulu waktu muda galak, sekarang tidak. Nah, kaprodinya saya, kemudian para dosennya, berikutnya adalah Profesor Sarwiji Suwandi. Ini mungkin saudara semua sudah kenal karena beliau aktif di Ban PT. Ya, kemudian berikutnya Profesor Retno Winarni, kemudian ada Profesor Herman J. Waluyo, ada Profesor STY Slamet, ada Profesor Suyitno, Profesor Sahid Teguh Widodo, ini mungkin juga banyak dikenal. Kemudian Profesor Sumarlam, Profesor Slamet Subiantoro, beliau menjabat sebagai Wakil Dekan 1 di FKIP. Tadi sudah melaksanakan kerjasama. Kemudian ada Profesor Joko Nurkamto, ini mungkin juga dikenal banyak rekan-rekan karena beliau juga aktivis Lamdik. Lalu ada Profesor Warto, ini bidang kebudayaan, kemudian Profesor Bani Sudardi, ini bidang sastra. Nah, berikutnya adalah para doktor yang menjadi kopromotor. Jadi lengkapnya terdapat 12 profesor dan 8 doktor. Nah, ini yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, mari saya tunggu untuk hadir di S3 Pendidikan Bahasa Indonesia bagi yang latar belakangnya memang pendidikan bahasa Indonesia. Saya kira itu yang saya sampaikan. Jangan lama-lama berpikir kapan ya saya sekolah, nanti mendaftar. Saya kira itu ini sudah direstui oleh Bapak Ketua LL Dikti, disediakan beasiswa 500 bukan main. Dibagi sekian jumlah, 500 ya Bapak ya, betul ya? Oh iya, baru mengusulkan, mudah-mudahan dikabulkan usulannya Bapak. Baik, itu yang saya sampaikan, maka saya akan mengakhiri seperti yang lain dengan pantun yang singkat juga. Ya, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas penyampaian materinya. Baik, kita dengarkan yang terakhir ya, prodi yang terakhir, yaitu penyuluhan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat. Kami persilahkan.
Terima kasih Pak Moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Prof. Ardiansyah Yuliansyah. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Bina Dharma dan pimpinan yang lain serta staf. Yang terhormat rombongan dari UNS dan Bapak Ibu calon mahasiswa, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan program studi penyuluhan pembangunan pemberdayaan masyarakat. Tetapi sebelum saya sampaikan, mohon untuk bisa disaksikan video YouTube. Silahkan operator.
proses untuk penyusunan disertasi. Jadi artinya kurikulum yang kita susun yang diarahkan sesuai dengan SK Rektor, penyelesaian 3 tahun harapannya bisa tercapai. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu mahasiswa ini kadang-kadang karena samben gitu ya, kadang-kadang tidak bisa 3 tahun selesai, 3 tahun lebih gitu ya, 3 tahun 3 bulan ada. Tapi kadang-kadang sampai ada juga yang kehabisan waktu Bapak Ibu. Jadi ini kesempatan yang bagus sebenarnya untuk bisa memanfaatkan peluang percepatan 500 dokter. Terima kasih tentunya kita penghargaan untuk pimpinan LLPT yang mendorong dan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa memanfaatkan tersebut. Tetapi kalau sudah diterima, harapannya kata kuncinya adalah fokus studi. Jangan biasanya terlena ya. Terlena itu tergoda pas studi ada tawaran riset atau tawaran yang lain, itu sudah nanti akhirnya 3 tahun tidak akan tercapai, bahkan sampai 7 tahun karena batas studi di UNS sesuai dengan SN Dikti 7 tahun dan tidak bisa ditambah lagi. Lanjut. Oke, ini secara garis besar Bapak Ibu kami ada tahapan-tahapan tersebut, dan suasana atau nuansa di prodi S3PP ini mungkin agak khusus berbeda dengan prodi-prodi lain. Jadi intensitas dan kualitas interaksi antar mahasiswa itu tercermin di dalam aktivitas baik yang akademik maupun non-akademik. Ada KKL, ada kegiatan yang rutin yang dilakukan, baik bersifat misalnya kayak lokakarya dengan tema-tema pemberdayaan, kemudian seminar baik tingkat lokal, nasional, bahkan kita sudah mengkreasikan untuk internasional ya. Kemudian juga ada kegiatan yang bersifat non-akademik, ya, pertemuan-pertemuan dan sebagainya. Lanjut, ya, ini secara keseluruhan tadi Bapak Ibu sudah bisa melihat, mendengarkan apa yang sudah dipaparkan oleh para penyaji sebelumnya. Itulah gambaran UNS saat ini, dan kami terima kasih sekali telah diundang dan diajak oleh Prof. Hadi, Prof. Joko Suharjanto untuk berkontribusi, ikut andil bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk mengembangkan diri, menyelesaikan kewajiban sebagai dosen itu minimal atau harus S3 dokter. Dan mudah-mudahan ada yang tertarik dan bisa bergabung bersama kami, dan kami hanya bisa menjanjikan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas SDM yang lebih baik, ya, baik dari sisi tenaga pengajarnya dan untuk kedepannya mengembangkan kualitas SDM manusia Indonesia. Itu visi yang di dalam prodi penyuluhan pembangunan pemberdayaan masyarakat. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata ataupun kami menerima masukan ataupun pertanyaan, Bapak Ibu bisa membuka website, ya, website program doktor penyuluhan pembangunan pemberdayaan masyarakat. Nanti yang akan keluar adalah prodi kami, profilnya seperti apa, sehingga bisa memberikan wawasan yang lebih luas untuk minat studi di program studi penyuluhan pembangunan pemberdayaan masyarakat. Demikian, mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas materinya. Baik Ibu Bapak sekalian, kelihatan sekali sudah tidak sabar ya, tapi untuk memperkuat minat dan juga untuk
meyakinkan ya lagi terhadap apa yang akan didaftarkan ya atau yang akan diambil program studinya. Baik Ibu Bapak sekalian, baik yang mengikuti secara daring maupun secara luring, berikutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin kita buka dulu beberapa pertanyaan yang ada di ruang chat ya. Yang pertama pertanyaan dari Ibu Yuliarni dari Universitas Muhammadiyah Palembang ya. Izin bertanya, apakah beasiswa ini hanya berlaku bagi mahasiswa yang baru akan masuk, apakah tidak berlaku untuk yang ongoing? Nah, mungkin bisa dijawab apakah dari UNS atau mungkin dari Kepala Prof. Yuliansa. Ini ada yang bertanya apakah beasiswa ini hanya untuk mahasiswa baru atau bisa untuk ongoing? Oke, terima kasih Bu Yuliarni atas pertanyaannya. Nah, untuk mengenai ongoing atau tidak, itu mungkin lebih baik dibaca detail panduan beasiswanya. Biasanya di situ ada ini panduannya. Jadi kalau beasiswa ini kan bukan ranah kita ya, jadi takut salah ininya. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya itu cek tadi kita udah paparkan. Kalau untuk informasi lebih jelas itu cek beasiswa Kemendikbud Go ID. Nah, itu jawaban. Baik, terima kasih Prof. Yuliansa atas jawabannya. Jadi untuk Ibu Yuliarni bisa dicek kembali terkait dengan aturan-aturan yang ada di beasiswa itu sendiri. Selanjutnya ada Ibu Dita Amita dari Stikes Bakti Husada Bengkulu. Saya sedang proses seleksi masuk S3 Fakultas Kedokteran UNS tanggal 10 Juni nanti seleksi wawancara. Latar belakang saya adalah keperawatan. Apakah peluang saya besar diterima di program kedokteran UNS mengingat dosen harus linear bidang ilmu yang ditempuh? Nah, ini mungkin Prof. Trisno ya. Baik. Terima kasih Mbak Dita Amita dari Stikas Bakti Husada Bengkulu. Jadi di tempat kita yang penting adalah bidang kesehatannya ada. Bahkan farmasi pun bisa. Dari S1 farmasi. Jadi keperawatan bisa di tempat kami pun juga tidak sedikit yang profesinya perawat, bidan itu masuk di tempat kami. Tapi yang jelas karena kami kedokteran minatnya biomedik, nanti juga harus ke arah biomolekuler penelitiannya. Tapi tidak usah khawatir, meskipun untuk bidan, perawat nyatanya juga bisa dan bisa sampai ke selesai. Jadi tidak usah khawatir, misalnya nanti di sama-sama yang diterima itu ada yang dokter spesialis, bidan, perawat. Saya motivasi sama statusnya mahasiswa S3, minat biomedik. Karena itulah nanti kalau sudah jadi masuk ya disertasi penelitiannya harus sampai ke tingkat molekuler. Nanti akan diarahkan apabila sudah masuk. Jadi semester 1 nanti akan mendapatkan satu mahasiswa, satu pembimbing akademik yang akan mengarahkan ke arah ujian kualifikasi. Mungkin begitu apa? Jelas? Gimana Bu Dita Amita masih bergabung di ruang Zoom? Mudah-mudahan jelas ya. Intinya adalah bahwa yang penting latar belakangnya adalah kesehatan. Betul, betul. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Lanjut pertanyaan Ibu Ririn dari Stik Bina Usada Palembang.
Saya dosen ber-NIDN dengan home base sekolah swasta. Yang ingin saya tanyakan, apakah beasiswa ini ada ikatan kerja setelah lulus harus mengabdi di kampus tempat bekerja sebelumnya, ataukah setelah lulus doktor bisa pindah home base ke kampus lain? Wah, ini harus dilihat dulu kontrak beasiswanya. Ya, tentu di dalam kontrak beasiswa sudah tercantum di situ hak dan kewajibannya, atau mungkin ada penjelasan lain dari Prof. Yuliansa. Ini udah siap-siap mau pindah. Wah, ini bahaya nih. Belum daftar udah siap-siap mau pindah ini. Nah, kalau itu biasanya kan kontrak sama kampusnya ya. Nah, kalau masalah di panduan itu saya tidak tahu ada apa tidaknya. Nanti yang penting kuliah aja dulu. Selesai itu baru mikir mau pindah mau enggak. Oke. Iya. Mungkin gitu aja. Ya. Kalau di beasiswa yang terakhir itu setahu saya ada dia harus mengabdi N+1 ya. Nah, N+1. Nah, di samping itu mungkin juga ada beberapa komitmen terkait dengan perguruan tinggi asal, dan itu juga harus diikuti tentu. Baik, itu beberapa pertanyaan yang ada di ruang Zoom meeting. Selanjutnya kita buka secara langsung pertanyaan baik di ruang Zoom meeting dengan mengangkat raise hand maupun di ruangan ini. Kami persilahkan yang di ruangan ini dulu. Ibu, silakan. Disebutkan nama dan asal perguruan tingginya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Ciselia dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Kader Bangsa. Mungkin pertanyaan ini ke Prof. Yuli. Prof mau nanya, background saya ini kan S2 kedokteran biomedik. Tadi minat juga ke S3 biomedik, sama satu lagi yang prodi baru itu yang pemberdayaan pembangunan dan masyarakat itu. Nah, karena akhir-akhir ini saya lebih tertarik ke bidang home care, dan juga visi dari prodi kami itu continuity of care dengan pelayanan home care gitu. Yang ingin saya tanya kan gini Prof, kan bidang keilmuan saya di dosen itu kan biomedik. Kalau saya ambil yang penyuluhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu boleh nggak Prof? Atau harus linear ke biomedik gitu? Bagusnya gimana? Makasih Prof. Karena ini apa basic neednya gitu. Makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Prof bisa bantu? Ya. Nggih. Tadi home care nggih. Ke bagaimana pelayanan edukasi terhadap masyarakat nggih. Nggih. Iya. Nggih. Jadi kalau dalam perspektif penyuluhan pemberdayaan masyarakat, sasaran itu bisa masyarakat umum, bisa pegawai, petugas maupun nggih. Nggih. Jadi banyak di kami itu yang memang backgroundnya seperti itu. Nggih, misalnya S2-nya manajemen rumah sakit, ada yang mengambil S3 penyuluhan itu, nggih, itu bisa juga, nggih. Dan nanti yang menjadi ciri khas penyuluhan pemberdayaan itu harus melekat di minat, nggih. Minat promosi kesehatan kira-kira harus disertasinya itu kontennya harus memenuhi. Jadi yang membedakan masing-masing minat tadi itu adalah konten area isinya, nggih. Kalau yang minatnya misalnya pemberdayaan UMKM itu berarti ada konten ekonominya, orang-orang ekonomi yang nanti akan memberdayakan pelaku usaha, maka dia minatnya tadi seperti itu, nggih. Jadi bisa jadi dan tentunya tadi fokus dan komitmen untuk bisa menyelesaikan.
Nggih, monggo. Itu sesuai dengan pilihan panjenengan. Monggo Prof. Tris. Baik, saya menambahkan, sekarang yang diantepi mau usahanya atau profesi sebagai guru besar. Itu, kalau yang ke guru besar, kalau saya ya karena S2-nya biomolekuler ya S3-nya biomolekuler. Kalau saya, tapi penjenengan mantep yang mana? Kalau perlu istikharah dulu, pilih yang mana? Betul. Jangan-jangan nanti salah langkah, karena memang ke guru besar itu aturan linearitas itu saya nggak tahu masih berlaku atau tidak. Itu makanya kalau saya nggak mau ambil risiko, jangan-jangan nanti linearitas berlaku kan nggak linear. Makanya dipikir betul-betul sebelum menentukan itu. Karena itu menurut Prof Hadi ya istikharah. Ya mana, jangan sampai nanti gelomburi, sesal kemudian ndak berguna. Pikir-pikir dahulu. Oke? Itu tambahan saya. Kalau saya karena S2-nya itu biomedik ya, bukan berarti saya suruh ke tempat saya enggak. Silahkan dipertimbangkan betul-betul. Ya, iya. Cukup, Bu? Cukup ya? Ya tadi progresnya mau kemana, ke guru besar nggak? Kalau guru besar kan harus ya pendidikan terakhir yang dilihat, kemudian juga penelitian dan juga prodinya kan itu harus disesuaikan. Cukup, yang lain? Silahkan yang lain. Ini dosen-dosen dari Bina Dharma. Ayo semangat. Oke, baik. Ada 2 pertanyaan lagi nih di ruang Zoom. Yang pertama dari Ibu Lili Pranata dari UKMC. Izin bertanya, jika kita daftar tahun ini dan diterima, kemudian kita kuliahnya tahun depan karena di kampus kita diprogramkan untuk tahun depan. Nah, kira-kira bisa nggak itu? Jadi mau ujian atau tes tahun ini dan berharap diterima gitu. Kalau diterima mau kuliahnya di tahun depan karena dari kampusnya diprogramkan untuk tahun depan kuliah. Mungkin Prof Hadi bisa menjawab. Ya, terima kasih untuk saya cobakan jawab pertanyaan. Cuman mungkin kan perlu diperhatikan kalau untuk kaitannya dengan meraih beasiswa apa bisa, yang pertanyaan perlu dicermati di panduan. Jadi kalau diterimanya apa itu sekarang, tapi prinsipnya kalau memenuhi syarat, kalau artinya sudah diterima itu ya nanti kan fleksibel itu. Kapan dibutuhkan ya nanti bisa diberikan. Yang penting barangkali kalau mintanya misalnya ini proses ini yang tadi kita rencanakan tadi kita agendakan ya. Proses lulus akhir bulan kita beri LOA gitu kan. Nanti cuma nanti untuk raih beasiswa bisa tidak ya, itu bukan wilayah saya. Bukan wilayah SPMB UNS barangkali yang lebih penting itu. Jadi yang perlu diperhatikan ya. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Prof Hadi. Ya, jadi intinya bisa saja, tetapi mungkin kalau biaya sendiri kali ya Prof ya. Jadi bisa saja nanti sudah punya LOA, kemudian bisa kuliahnya tahun depan. Tetapi karena kaitannya dengan beasiswa tentu harus terikat juga dengan aturan-aturan dari beasiswa itu sendiri. Rasanya enggak mungkin juga beasiswa keluar kemudian enggak kuliah gitu kan. Jadi ya nanti dicek lagi terkait dengan aturan beasiswa itu sendiri ya. Berikutnya Ibu Tias dari Stiper Belitang. Saya dosen tetap di sekolah swasta, yang saya tanyakan adalah apakah saya bisa mendaftar UNS karena baca di pedoman BPI yang bisa daftar hanya dari perguruan tinggi negeri saja.
Apakah benar seperti itu informasinya atau yang bisa mendaftar beasiswa di BPI? Mungkin ya. Enggak, saya kira BPI tidak cuma untuk PTN saja saya kira. Iya. Nah itu mungkin ini sebenarnya malah Prof lihat saya itu. Bukan. Oke, Jadi kalau terima kasih. Setahu saya bukan hanya dosen PTN aja, PTS juga. Kemarin banyak juga teman-teman kita yang di L2 Dikti itu dapat beasiswa BPI. Jadi jangan khawatir, coba aja dulu. Oke, mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih Prof. Yul, mudah-mudahan terjawab ya Ibu Tias. Jadi masih ada juga atau bisa juga perguruan tinggi swasta gitu, ya, tidak hanya perguruan tinggi negeri. Berikutnya dari Diani Saladin ya, dari Stisipol Chandra di Muka. Assalamualaikum, izin bertanya, saya baru saja membuka web form pendaftaran untuk program ini. Lalu salah satu isiannya adalah tentang jabatan fungsional. Artinya dosen ber-NIDN yang belum memiliki jabatan fungsional belum bisa mengikuti program ini. Mohon pencerahannya. Mungkin Prof. Yul bisa menjawab lagi. Ada persyaratan jabatan fungsional. Nah ini kalau di beasiswa BPI itu ada dua, dosen dan calon dosen. Nah mungkin kalau calon dosen itu yang belum punya JA itu. Oke. Ya. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi bisa masuk di jalur calon dosen. Jadi kalau belum punya jabatan fungsional masuknya sebagai calon dosen. Ya. Oke. Saya rasa cukup untuk yang di ruang Zoom meeting. Barangkali ada yang di ruangan ini. Ayo silakan. Ya silakan Bu Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah kebenaran saya minatnya pengennya ke akuntansi. Mungkin Bu Rahma bisa jawab. Di sini kan peminat mata kuliah pendukung itu ada minat akuntansi ada 8. Kira-kira Bu, kalau kita ingin disertasinya harus ke arah yang 8 ini atau bisa di luar dari sini? Peminatan ini maksudnya memang penjurusannya mau ke sana, minat akuntansinya untuk disertasi atau seperti apa gitu? Baik, Prof. Rahma bisa langsung menjawab. Yeah. Di sini di program Doktor Ilmu Ekonomi mata kuliah pendukung misalnya disertasi Anda yang akuntansi itu kan ada akuntansi keuangan ya, ada akuntansi manajemen, ada auditing, ada sistem informasi, akuntansi sektor publik dan seterusnya. Itu memilih mata kuliah yang sesuai dengan minat dari disertasi atau konsentrasi atau bidang ilmu dari topik disertasi Bapak Ibu. Itu yang akuntansi. Kemudian yang ekonomi pembangunan juga gitu ya. Jadi semester pertama itu semua harus ditempuh dulu ya, wajib. Kemudian semester kedua itu ada wajib ekonometri, kemudian pilihan itu juga sesuai topik disertasi dari Bapak Ibu semuanya. Ya, rencana disertasinya misalnya ekonomi pertanian ya, silakan ambil ekonomi pertanian. Jadi mata kuliah pilihannya mengambil 2 mata kuliah ya di semester 2. Kemudian ditambah independent study itu 3 SKS. Nah untuk yang
manajemen itu juga sama. Jadi semester 1 itu wajib, ya wajib semuanya, filsafat ilmu, metodologi penelitian, ilmu keperilakuan, kemudian mata kuliah pilihan itu disediakan ada 1, 2, 3, 4 di situ. Jadi misalnya Bapak Ibu itu di manajemen strategik, ya berarti ambilnya yang nomor 4 itu. Kemudian yang semester 2 wajibnya itu multivariat untuk yang perilaku, kemudian untuk yang keuangan, ya manajemen keuangan itu ekonometrika. Jadi di sini mata kuliahnya atau gitu, ya disesuaikan dengan topik disertasi. Kemudian mata kuliah pilihan itu juga misalnya marketing, berarti Anda ambilnya di 1 filosofi pemasaran, ya. Kemudian kalau yang keuangan berarti ambilnya teori intermediasi keuangan. Nah, jadi semester 1 dan 2 untuk yang manajemen dan ekonomi pembangunan masih ada teori, tapi untuk yang akuntansi sudah tidak ada teori. Jadi pilihannya pendukung disertasi di semester 1, hanya 1 saja. Ya, saya kira itu penjelasan dari saya. Ibu yang bertanya monggo. Sudah terjawab Bu Popi? Belum? Masih mau ditanyakan? Silakan. Maaf Bu, yang ingin saya tanyakan ini kan mata kuliahnya memang semester 1 ada filsafat, metodologi dan segala macamnya. Tapi kan di berikut untuk riset kan kita ada mau kemananya gitu Bu. Apakah harus hanya di bidang 8 ini saja, atau misalnya kita minatnya pengen akuntansi perilaku atau akuntansi SDM, di luar dari sini bisa nggak Bu? Atau mesti ini 8 ini yang kami peminatannya? Jadi misalnya perilakunya tentang keuangan, berarti Ibu ambilnya yang financial accounting. Kemudian perilaku yang tentang akuntan manajemen berarti manajemen accounting gitu. Ya. Ya. Kita ini mengadu pada SNA, Simposium Nasional Akuntansi. Sudah cukup Bu Popi? Cukup ya, baik. Karena baik, satu lagi ada penanya. Oke, satu lagi ya, satu lagi, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selira Nasari dari Universitas Sumatera Selatan. Jadi terima kasih izin Prof. Julian dan Bapak Ibu dari Universitas 11 Maret. Jadi tadi kami mendengar pemaparan, memang ada berbagai macam prodi. Jadi kalau di Universitas Sumatera Selatan kami itu memiliki prodi ilmu komunikasi, ilmu komputer, manajemen, dan fakultas pertanian, yaitu terdiri dari prodi perikanan dan agribisnis. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin lebih ke fakultas pertanian, berhubung saya dari prodi ilmu perikanan fakultas pertanian. Nah, tadi saya berminat yang dari UNS itu fakultas pertanian ya Pak ya, ada minat ke bidang pangan. Jadi yang ingin kami tanyakan, bagaimana untuk kami yang memang home base-nya dari fakultas pertanian, tapi memang minat ke pangan, tapi spesialis ke perikanan. Jadi apakah di UNS sendiri ada laboratorium khusus
di bidang minat tadi seperti pangan perikanan, atau memang ada kerjasama lain dari laboratorium atau beberapa universitas, sehingga kami yang memiliki basic dari Fakultas Pertanian seperti agribisnis dan perikanan tadi bisa bergabung atau melanjutkan ke UNS seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin Prof. Edi bisa menjawab, silahkan Prof. Ya, terima kasih. Jadi memang yang ilmu pangan kita itu luas sebetulnya. Beberapa mahasiswa kemarin sudah dari Ternate kalau tidak salah, itu juga mengambil tentang perikanan. Dan memang kalau fakultas perikanan sendiri di UNS itu tidak ada. Tapi pangannya, ini kan yang diambil kan fokus ke pangannya. Jadi saya kira bisa kemudian nanti bisa menggunakan atau kita berkolaborasi dengan beberapa lab yang terkait kalau memang di ilmu pangan pertanian tidak ada. Seperti itu yang dilakukan. Jadi sebagai informasi saja, kita kemarin ada beberapa yang bahkan sekarang ada yang melakukan penelitian itu di perikanan. Jadi seperti itu. Ilmu pangan ini bagus sekali, sumber daya manusianya masih relatif muda-muda dan kolaborasi internasionalnya cukup kuat. Jadi saya kira nanti kita tidak hanya berfokus pada lab yang ada di negara kita, tapi bisa dengan yang negara-negara lain yang mungkin berkaitan. Mungkin itu. Ya, maturun. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab Bu Sherly. Ya, oke. Baik. Karena waktu juga yang membatasi kita, ya, jadi saya rasa cukup. Namun mungkin di akhir saya juga ingin bertanya, mungkin bisa dijawab Prof. Hadi, Prof. Saya mencoba mengarahkan dosen-dosen kita itu untuk studi lanjut ke luar pulau gitu. Karena hasil survei itu biasanya yang lulus duluan itu yang berada di luar pulau Jawa gitu kan, kalau kuliah di Jawa itu. Nanti disusul lagi yang beda kabupaten atau di luar kabupaten kota gitu. Dan terakhir itu adalah biasanya dosen itu sendiri di kampusnya sendiri gitu. Apakah di sana berlaku juga nggak seperti itu, Prof? Jadi perilaku dari mahasiswa yang sudah mengikuti studi lanjut di sana. Wah, terima kasih atas pertanyaan. Jadi kalau kita terus terang belum evaluasi itu ya, kita saya sendiri belum punya data untuk itulah. Apa yang biasanya yang paling lambat itu justru malah di tempat sendiri begitu ya. ya saya kira itu lebih ke masing-masing personal gitu ya, lebih ke masing personal itu ya, karena yang yang diproduksi sendiri khususnya yang di UNS itu banyak sekali yang tepat waktu ya, memang ya ada yang mundur ya ada, tapi saya kira mayoritas kebanyakan itu ya tepat waktu. Kemudian ini pun juga UNS itu juga punya dalam rangka untuk meningkatkan dokter itu kan juga ada program khusus yang untuk yang kuliah di UNS sendiri ya, karena untuk memotivasi yang memang sepertinya tidak mungkin untuk keluar begitu, ya oke lah untuk kuliah di dalam sendiri. Dan sepertinya secara umum progresnya cukup bagus. Nah, untuk motivasi memang UNS punya strategi sendiri ya, artinya diberi beasiswa itu tadi. Tapi juga betul-betul dikejar dengan konsekuensi mengambil beasiswa tadi. Mungkin itu jawabannya, Pak. Baik, terima kasih Prof. Ya, jadi ya artinya masih bisa lah, karena di UNS itu semuanya mudah-mudahan lulus tepat waktu. Kalau bisa lebih cepat dari usia beasiswanya gitu ya. Jadi itu mudah-mudahan menjadi semangat ya bagi Bapak Ibu dosen yang akan melanjutkan studi S3.
memang studi S3 itu banyak ujiannya, ya, tidak hanya secara akademis, ya, kadang ada ujian keluarga, ya, ujian macam-macam gitu. Dan biasanya kalau dari tempat yang jauh, ya tentu ada rasa ingin kembali lagi yang lebih cepat, dan itu bisa memotivasi juga gitu. Baik, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya para hadirin semuanya, baik yang mengikuti pertemuan ini melalui online maupun melalui luring. Saya atas nama moderator menyampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muji Gunarto yang telah memandu sesi penyampaian materi sosialisasi pada hari ini. Baik, kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi, dan juga terutama kepada Bapak Ibu Profesor dari Universitas 11 Maret. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah menyampaikan materi. Ada 6 program studi yang telah menyampaikan profilnya tadi, dan mudah-mudahan nanti akan banyak dosen-dosen di lingkungan wilayah LL Dikti wilayah 2 yang melanjutkan ke Universitas 11 Maret. Dan tak lupa kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 LL Dikti wilayah 2 yang telah memfasilitasi UNS dan juga Universitas Bina Dharma sehingga acara sosialisasi pada hari ini bisa terselenggara dengan baik. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak seluruh peserta dan hadirin atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan pada penyambutan dan juga penyelenggaraan pada hari ini. Dan untuk menutup acara pada hari ini, mari bersama-sama kita melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami informasikan kepada Bapak Ibu peserta bahwa ada hidangan lunchbox di belakang. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati santap siangnya. Dan kepada Bapak Ibu dari Universitas 11 Maret dan juga Bapak Ibu dari LL Dikti wilayah 2, kami persilahkan untuk ke lantai bawah. Di lantai 1 kita ketemu di ruang meeting Profesor Zainuddin Ismail untuk beristirahat dan juga santap siang bersama. Disilahkan Bapak Ibu. Mungkin akan dipandu oleh Ibu Rektor Universitas Bina Dharma untuk santap siang di bawah, Ibu. Mohon disilakan. Dan Bapak Ibu Wakil Rektor di lingkungan Universitas Bina Dharma, Bapak Edi Suryanegara, Ibu Ria, kami mohon kesediaan untuk memandu tamu-tamu kita untuk ke ruang meeting di bawah untuk santap siang bersama. Terima kasih. Ya, Ibu Kori juga mohon kesediaannya untuk memandu tamu-tamu kita.